Semuanya bermula ketika portal terbuka. Monster pembawa kehancuran muncul, dan para hunter akhirnya bangkit. 7 hunter mendirikan klan bangsawan. Namun, ada satu pria yang mencapai puncak absolut sendirian, tanpa bantuan dewa. Sang karakter utama melegenda di timur. Ksatria mukjizat yang selalu melangkah bersama pasukan tengkorak bayangannya. Namun, para klan bangsawan dan rasi bintang menyadari bahwa eksistensinya adalah ancaman besar bagi tatanan dunia. Akibatnya, sebuah kota dibiarkan hangus ditelan lautan api seperti neraka sungguhan. Puluhan ksatria elit tumbang bersimbah darah. Mereka dikorbankan demi menjatuhkan sang pahlawan yang tak terkalahkan. Di tengah medan pembantaian itu, klan penyihir terhebat akhirnya turun tangan. Panji raksasa mereka berkibar menantang maut. Sang karakter utama terkapar tak berdaya menggenggam arloji usangnya. Tubuhnya hancur lebur dihantam badai serangan. Napasnya tersengal parah, memancarkan rasa lelah luar biasa setelah pertarungan neraka tersebut. Meski harus bersimpuh dengan satu lengan terputus, tatapan tajam sang ksatria tak gentar menatap musuhnya. Dengan amarah yang membara, pemuda itu meneriaki penyihir tua bernama Dmitri karena menyebabkan kehancuran ini. Sang musuh justru duduk arogan, menikmati bencana dari atas reruntuhan. Penyihir brengsek itu adalah perantara Dewa Agung. Dia tertawa meremehkan nasib tragis pemuda yang tak punya pelindung. Sang pemuda terbatuk melemah, memuntahkan darah. Lalu bertanya, mengapa mereka sangat ingin melenyapkannya. Apakah karena dia tak punya dewa pelindung, atau murni karena dia menolak tunduk menjadi anjing bangsawan? Pria tua itu tertawa keras membenarkan keduanya. Para dewa rupanya membenci manusia yang bisa kuat dengan sendirinya. Dia juga menyebut kekuatan Raja Abadi telah melampaui batas dan membuat dewa lain gemetar ketakutan. Pemuda itu menganggap alasan itu hanyalah omong kosong belaka, lalu menatap tajam sang penyihir. Namun musuhnya berkilah bahwa sihir kebangkitan mayat adalah bidah yang melanggar hukum tatanan alam semesta. Tubuh penyihir itu lantas memancarkan aura emas menyilaukan. Dia berteriak bahwa langit telah membuang ksatria bayangan. Pemuda itu justru mencibir si tua bangka yang bersembunyi di balik kekuatan langit, dan memperingatkan bahwa diamnya memiliki alasan. Tepat pada detik itu, dia mengangkat tangannya. Energi gelap nan pekat meledak dari tubuhnya yang babak belur. Ratusan tulang belulang di tanah mulai bergetar hebat. Semuanya memancarkan aura ungu mematikan yang membekukan tulang. Badai sihir kegelapan menyapu habis area tersebut. Ini membuktikan bahwa sang hunter masih punya kartu as mengerikan di tangannya. Dia merapal teknik rahasianya, menciptakan domain keputusasaan raksasa yang mengurung musuh arogan. Di hadapannya, kakek tua itu panik menyadari sihir ini menghisap jiwa saat pasukan tengkorak mulai bangkit dari kematian. Terkesan oleh kekuatan yang tersisa, pria tua itu memutuskan menggunakan mantra paling mematikannya. Sang penyihir memanggil mata Dewa Agung dan menembakkan laser emas ke daratan. Sang karakter utama mendongak terkejut. Serangan tak masuk akal itu meluncur cepat untuk menghapus eksistensinya. Pemuda itu sadar betul, jika perisai bayangannya sampai hancur menerima hantaman mematikan ini, maka riwayatnya tamat. Bola cahaya merah raksasa meledak seketika, melepaskan energi penghancur yang tidak bisa dibendung. Pilar kekuatan mematikan itu menyambar ke arah sang hunter dengan kecepatan kilat tanpa keraguan, sedikit pun. Bahkan di ambang kematiannya, pemuda itu malah menyeringai dan memutuskan mempertaruhkan segalanya. Pada satu percobaan terakhir, penyihir tua itu tersantak kaget, tak mengerti alasan senyuman itu di saat seperti ini. Sang karakter utama lalu memamerkan arloji saku emas yang sedari tadi digenggam di tangannya. Dia mengarahkan artefak itu pada serangan dewa, menyatakan bahwa benda terkutuk itu bisa memanipulasi waktu. Layar peringatan muncul, menyatakan artefak akan mengulang masa lalu karena syarat telah terpenuhi. Lalu, cahaya keemasan meledak dahsyat saat aliran waktu sang ksatria berputar mundur. Dia menjelaskan bahwa meski tak punya kekuatan ilahi, dia sadar bisa menjatuhkan musuhnya dengan cara gila ini. Sang hunter memakai arloji itu untuk menyerap serangan dewa, membuat pria tua itu terbelalak penuh ketakutan. Dmitri menjerit putus asa, mempertanyakan kegilaan apa yang dilakukan si Raja Abadi. Pemuda itu membalas akan meminjam kekuatan ilahi yang sangat dibanggakan si tua bangka. Dengan senyum penuh keyakinan, pemuda itu bersumpah, di kehidupan selanjutnya, dia pasti akan meratakan klan bangsawan. Tepat setelah itu, jarum jam pada arloji tersebut berputar mundur dengan kecepatan yang sangat gila. Lalu cahaya putih membutakan menelan kesadaran sang hunter tanpa sisa. Setelah kilatan itu, pemandangan pertama yang ia lihat adalah langit-langit kamar modern yang sederhana. Karakter utama kita terperanjat bangun di kasurnya. Seluruh saraf di tubuhnya merasa sangat kebingungan. Dia buru-buru menyentuh dada, merasakan jantungnya yang berdebar gila sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Namun, sang ksatria menyadari aura nostalgia yang kental. Dia mengenali rumah kumuh tempatnya tinggal di masa lalu. Televisi, kulkas, dan perabotan miliknya tak berubah sedikit pun. Duduk di tepi ranjang, dia menatap arloji itu. Lalu bertanya-tanya, apakah rencana mustahilnya benar-benar membuahkan hasil. Dengan dendam membara, pemuda itu bersumpah akan membuat penyihir Dmitri membayar mahal atas semua perbuatannya. Layar biru menunjukkan arloji itu telah hancur dan tak bisa dipakai lagi.
Meski begitu, sang hunter tersenyum iblis karena pertaruhan nyawanya sukses di akhir. Ingatannya kembali tajam, ini adalah hari pertama sistem bangkit ke dunia, tepat 10 tahun lalu. Layar status tiba-tiba berpendar terang, menampilkan nama dan atribut level 1 miliknya sebagai pemula. Sistem lantas memintanya memilih satu dari 3 kelas dasar yang tersedia. Seperti yang ia duga, hanya kelas rendahan yang tersedia untuk para pemain di fase awal ini. Namun di kehidupan kali ini, ia takkan gegabah, dia bertekad akan bertahan hidup apapun bayarannya. Sang protagonis bangkit, mengenakan jaketnya dengan tatapan tajam. Berbekal ingatan masa lalu, langkahnya mantap menuju bangunan besar, Pasar Hunter Natsuhabara. Di dalam, senyum hangat seorang resepsionis menyambut kedatangannya dengan sangat ramah. Sang pegawai mulai menjelaskan deretan barang, tapi ia langsung memotong dan menuntut sebuah cincin langka. Karyawan itu pun menatapnya dengan raut aneh dan kebingungan. Wanita itu memperingatkan soal kutukan mengerikan cincin tersebut, namun sang pemuda tersenyum dingin, mengaku sudah tahu dan hanya menanyakan harganya. Transaksi selesai dengan cepat. Sang protagonis kembali melangkah membelah keramaian pasar dengan barang buruannya. Karyawan tadi masih meragukan keputusan gilanya. Namun saat kotak dibuka, sang pemuda tahu artefak terkutuk ini menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar. Layar biru sistem menyala, menampilkan rincian cincin kegelapan rendah beserta kutukannya yang sangat mematikan. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyematkan cincin itu di jarinya. Dia tahu persis bagaimana cara menaklukkan kutukan tersebut. Aura pekat seketika meledak. Karena bagi jiwa yang mampu bertahan, artefak ini akan menganugerahkan kekuatan nekromansi absolut. Senyum seringai menghiasi wajahnya saat energi gelap merasuk ke tiap nadinya. Tiba-tiba, pandangannya tersedot ke dalam ruang hampa tak berujung yang kelam. Di dalam dimensi itu, ia menatap langsung wujud kutukan cincin tanpa menunjukkan sekelumit rasa gentar. Kutukan itu bermanifestasi menjadi ilusi keemasan musuh bebuyutannya, penyihir Dimitri. Namun, sang pemuda berdiri kokoh tak tergoyahkan oleh tekanan auranya. Hantu penyihir itu mencemoh angkul, menyebutnya sebagai serangga yang telah ditinggalkan oleh rasi bintang di langit. Ilusi emas itu mengulurkan tangannya, bersiap melancarkan serangan mematikan untuk meremukkan mental sang pemuda. Musuhnya berkor bahwa regresi takkan pernah mengubah takdir kekalahannya. Badai cahaya pun menghujam deras, berniat menghancurkan jiwa sang pemuda hingga tak bersisa. Namun ia hanya menyeringai dingin. Sistem langsung memblokir telak serangan mental dari kutukan tersebut. Serangan itu hancur berkat keahlian pasif pikiran jernih miliknya. Sebuah pesan sistem baru mengonfirmasi bahwa ia sukses menaklukkan ujian cincin itu. Seiring kemenangan absolut itu, dimensi gelap di sekitarnya retak dan perlahan hancur berkeping-keping. Kekuatan sang nekromancer akhirnya bangkit. Api biru menyala tajam di matanya. Terbalut aura kelam, ia bersumpah akan menciptakan pasukan penakluk para dewa. Cincin di jarinya seketika berevolusi pesat, melonjak dari tingkat langka menjadi artefak epik. Senyum puas tersungging tajam, cincin kegelapan itu kini sepenuhnya tunduk padanya. Sistem kembali membuka panel kelas, menyajikan 4 pilihan luar biasa. Tanpa ragu, jarinya menekan opsi nekromancer. Kelas absolut yang memanipulasi kekuatan langsung dari jiwa yang gugur. Ledakan aura ungu menyelimuti tubuhnya. Simbol lambang kelasnya terpampang megah tepat di hadapannya. Sang hunter memperoleh kemampuan pasif penuntun jiwa yang akan menjadi kartu asnya. Menikmati lonjakan kekuatannya, ia yakin ini adalah permulaan yang sempurna. Namun menatap jendela keahliannya, ia menyadari baru menguasai 2 jurus. Membangkitkan yang mati, serta memanipulasi tulang belulang sesuka hati. Sang pemuda berpikir kritis, wawasan masa lalunya takkan berguna jika ia belum bisa merapal sihir tingkat tinggi. Dia tahu patuh pada aturan sistem takkan pernah membawanya menuju puncak kekuatan absolut. Menjadi nekromancer sejak awal memang langkah bagus, tapi belum cukup. Untuk menghancurkan Dimitri, ia butuh sokongan kekuatan rasi bintang kuno. Dengan rencana gila yang tersusun matang, sang pemuda segera terbang menuju sebuah pulau terpencil. Tujuannya adalah kuil kuno Kronos, sang dewa waktu yang agung. Tempat bernaungnya rasi bintang yang redup usai digulingkan oleh Zeus. Para titan yang pasrah menerima nasib, kini hanya bisa bertindak sebagai dewa rendahan. Sang pejuang kini berdiri kokoh di hadapan prasasti kuno. Ia teringat, pemilik jam saku rusak itu adalah salah satu dewa yang jatuh. Jadi, inilah saat yang tepat untuk membebaskan rasi bintang yang terbelenggu dalam penjara. Keabadian tersebut. Tanpa basa-basi, ia menghancurkan jam saku itu tepat di atas altar kuno. Pijaran cahaya emas berkekuatan dahsyat meledak dari pecahan artefak itu. Seketika, bumi bergetar hebat. Pemandangan di sekitarnya retak dan hancur lebur tanpa sisa. Sang pemuda terlempar ke aula raksasa berhiaskan kaca patri mega. Di tengah keheningan, suara misterius menggema lantang, mempertanyakan siapa yang berani masuk. Entitas raksasa mewujud dengan murka. Menuntut siapa lalat yang berani mengusik tidur panjangnya. Namun sang hunter hanya tersenyum tongkat, tak gentar pada aura dewa. Ia lalu menyapa Kronos, Raja Titan yang bermahkotakan kematian. Dewa waktu itu menatapnya dengan raut curiga dan tajam. Sementara sang pemuda tetap tenang menggenggam puing jam yang mengantarnya ke sana.
Sang Titan lantas mencibir, memastikan apakah manusia kerdil ini yang berhasil memutar balik waktu. Sambil tersenyum, ia mengangkat pecahan artefak itu. Entitas tersebut memujinya, namun menuntut alasan mengapa ia berani membangkitkannya dari lelap abadi. Dengan tajam, ia mengingatkan bahwa Cronus telah dirampas segalanya oleh Olympus, dan kini hanya menjadi nama yang terlupakan di telan zaman. Dengan senyum menyeringai, pemuda itu menantang, tidakkah dewa kuno ini mendambakan pembalasan dendam? Sang dewa terhenyak, menatap tajam, ia menuntut pemuda itu mengulangi ucapannya. Tanpa ragu, sang hunter menawarkan sebuah kesepakatan gila. Jadilah konstelasinya demi membalas dendam. Murka, Cronus mencibir. Mustahil seorang manusia rendahan bisa membantu dewa membalaskan dendamnya. Pemuda itu menggenggam erat arloji rusak di tangannya. Ia membeberkan fakta mengejutkan, dirinya telah menembus peringkat bintang 9 sendirian, dan Zeus adalah target utamanya. Bahkan, 7 keluarga bangsawan agung kini telah menjadi musuh bebuyutannya. Kehancuran mereka akan meruntuhkan dominasi Olympus. Namun, Cronus meremehkan ambisi sempit tersebut. Sang dewa menyadari, meski telah regresi, pemuda itu tetap memilih jalan nekromancer. Sang hunter membalas, itu mungkin berlaku bagi dewa waktu, tapi bukan dewa panen. Sebuah ilusi kuno terungkap. Cronus sejatinya adalah penguasa mutlak atas waktu dan panen. Sabitnya melambangkan sang pencabut nyawa. Keduanya adalah wujud pemberontakan terhadap hukum alam semesta. Sang Titan murka atas kelancangannya. Ia mengutuk kesombongan manusia itu. Seketika, lantai kuil suci tersebut bergetar hebat, merespons amarah sang dewa kuno. Namun, sang hunter berseru lantang. Ini bukan saatnya memperdebatkan harga diri. Apakah kau mau hidup selamanya tanpa nama dan kekuatan sucimu? Ejekan itu berlanjut, menyebut sang dewa akan selamanya menjadi pecundang di bawah bayang-bayang Olympus. Sebuah tawaran pamungkas dilontarkan, rebut kembali kekuatanmu, dan mari kita hancurkan Olympus sampai akar-akarnya. Dalam hati, ia tahu nyawanya jadi taruhan jika gagal. Tersenyum sinis, Cronus mengakui bahwa api dendam itu tak pernah padam. Sang dewa akhirnya memutuskan, dia akan menguji apakah bocah ini pantas menyandang kekuatannya. Mengubah kodrat ilahi berarti siksaan neraka bagi tubuh manusia. Jika ia sanggup bertahan, sang dewa berjanji akan menjadi konstelasinya. Mata sang tokoh utama terbelalak. Ujian mematikan itu dimulai detik ini juga. Cronus mengulurkan tangannya, menobatkan pemuda itu sebagai rasul dan perwakilan barunya. Sang hunter terpaku, tak percaya ia kini bergelar manusia suci milik seorang dewa. Ledakan aura emas menyelimuti tubuhnya. Aliran kekuatan suci sang konstelasi merasuk deras. Celaka, energi suci dan kekuatan kegelapan mulai bertubrukan hebat di dalam aliran darahnya. Kesadarannya memudar, tapi ia menolak tumbang. Pingsan berarti kehilangan sang dewa. Sementara itu, Cronus hanya menatap dingin, mengawasi ujian batas penderitaan tersebut. Menahan rasa sakit yang mengoyak jiwa. Sang hunter menolak bertekuk lutut pada tekanan kekuatan dahsyat itu. Dengan tekad membara bak baja, ia memaksakan diri menelan siksaan ilahi ini hingga tetes terakhir. Waktu berlalu, langkah tegap sang protagonis menggema di lantai bandara. Perjalanan epiknya usai, dan ia akhirnya menginjakkan kaki kembali di Jepang. Menyeringai penuh percaya diri, ia bergumam bahwa Jepang adalah medan pertempuran paling ideal di dunia. Tiba-tiba, wujud mini Cronus muncul. Ia menatap sekeliling, penasaran seberapa jauh dunia telah berubah. Sang dewa melayang mengelilingi rasul barunya, mengomentari aliran waktu. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem mengumumkan, bintang baru telah lahir di jajaran dewa. Sang pencabut nyawa kini bangkit sebagai raksasa biru. Pemuda itu menggoda dewa awalnya, yang bahkan belum bisa memberikan berkah apapun. Meski miskin kekuatan dan pengikut, sang dewa kuno itu tampak sangat menikmati kebebasan barunya. Sang Titan bangkit lewat wujud pencabut nyawa, tapi butuh reputasi demi memulihkan kekuatannya. Wajar saja ia sangat antusias setelah terkurung selama keabadian. Titah sang dewa mutlak, sebarkan namaku ke seluruh penjuru. Sang hunter kini terjebak dalam situasi yang sungguh tidak terduga. Kelas rasul dikenal sebagai yang terkuat. Namun lucunya, Cronus malah mengubah statusnya menjadi seorang pendeta. Kelas barunya sungguh gila. Rasul Satria Putih, tanpa penalti sama sekali, untuk ilmu nekromansi. Ia bisa mengubah energi suci menjadi kekuatan spiritual, bahkan menghisap kehidupan. Pemuda itu menyadari, memadukan sihir suci dan nekromansi adalah keajaiban langka. Ia menyeringai, memakai dua elemen berlawanan ini, sekaligus adalah kekuatan mutlak yang merusak keseimbangan. Dewa itu menegaskan, seorang rasul adalah perpanjangan tangannya. Sang pemuda paham ini sudah direncanakan. Saat si dewa menyombongkan masa lalunya, otak sang prajurit berputar cepat. Senyum licik terukir, portal Furor Duco akan menjadi panggung yang sempurna. Taman kuno tersebut adalah arena paling ideal untuk menguji batas kekuatan dewa barunya. Portal dimensi ini menghubungkan bumi dengan dunia lain. Biasanya, mereka bersifat tidak tetap dan akan hancur begitu bos dunia tumbang. Namun, portal permanen seperti taman kuno akan terus ada. Dengan tingkat kesulitan bintang 1, tempat ini bagaikan taman bermain bagi hunter pemula. Di depan gerbang dimensi,
Kerumunan hunter tampak sibuk mencari rekan party untuk menaklukkan Dumian. Protagonis kita hanya menatap tajam, mengawasi keriuhan itu dengan aura yang mengintimidasi. Sebuah kelompok mendekat dan menawarkan posisi di tim. Tanpa basa-basi, pemuda itu menolak mentah-mentah dan melangkah sendirian menembus pusaran portal. Sang hunter yang mengajaknya terdiam canggung, meski akhirnya pasrah melihat arogansi pemuda itu. Rekan setimnya mencibir, meragukan keselamatan si pemula itu sendirian. Namun sang gadis hanya menimpali, biarkan saja, itu adalah pilihan matinya sendiri. Tapi, sang satria tahu, di level ini, dia bisa membantai semuanya sendirian. Ia melangkah masuk, dan layar sistem menyambutnya di taman kuno yang legendaris. Langkahnya tenang menembus hutan yang sunyi senyap. Firasatnya tajam, ini adalah pola klasik sebuah penyergapan mematikan. Senyum miring tersungging, mangsa pertamanya sudah di depan mata. Tiba-tiba, dari atas, seekor monster melompat ganas membawa maut. Sosok kecil itu adalah seekor goblin yang menerjang buas dengan belatinya. Serangan kilat dilancarkan, namun sang pemuda menghindarinya semudah membalikkan telapak tangan. Goblin itu menjerit nyaring dengan aura menyala. Sang pahlawan bereaksi, mengubah energi spiritualnya menjadi kekuatan suci yang absolut. Layar sistem pun berkedip, menampilkan rincian dari kemampuan sakunya, hisapan kehidupan. Skill diaktifkan. Energi kehidupan goblin terhisap bersama jeritan rintihannya. Sang pemburu menyadari, sensasi kedua kekuatan ini ternyata tak jauh berbeda. Tangannya mencengkeram dada monster itu, melahap habis seluruh energi kehidupan yang tersisa. Aura hijau pekat menyelimutinya seiring jurus itu berakhir. Tubuh kering goblin ambruk, dan seketika atribut dasarnya melonjak drastis. Darahnya berdesir panas melihat lonjakan statistik dari hisapan kehidupan miliknya. Ia menghitung, bonus naik level adalah 5 poin. Artinya, membantai 25 goblin setara dengan 1 kali naik level. Usai perburuan, wujud kecil Kronus melayang anggun di sisi sang majikan. Sang dewa menanyakan pendapatnya, dan ia mengakui kekuatan ini sungguh gila. Dewa itu membusungkan dada bangga, dan ia tak bisa menyangkalnya. Dengan raga barunya, sang dewa bersiap, pertunjukan berdarah ini baru saja akan dimulai. Asap hijau mengepul dari mata si goblin yang mati. Tersenyum iblis, ia merapal mantra, dan memerintahkan mayat itu bangkit. Tiba-tiba, sebuah tangan tulang dengan aura kegelapan menusuk keluar dari dalam tanah. Perlahan tapi pasti, tubuh goblin itu melayang di bawah cengkeraman sihir nekromansi. Wujud makhluk itu bermutasi mengerikan saat ia bangkit. Sang pemburu menyeringai puas melihat prajurit barunya yang tunduk mutlak padanya. Sistem berbunyi, kualitas zombie ini sangat luar biasa dengan peningkatan statistik mencapai 97%. Monster itu kini menjadi undead bintang 1 yang haus darah. Bersama pion barunya, ia yakin bisa membakar taman ini sendirian. Tanpa ragu, ia dan zombie setianya melangkah semakin dalam menuju jantung hutan. Namun mendadak, 3 ekor goblin bersenjata muncul dari kegelapan. Mata liar mereka menatap sang pemuda, bersiap menebar ancaman. Ujian yang sempurna, dengan tatapan dingin, ia memerintahkan budaknya untuk membasmi mereka semua. Bagaikan peluru, sang zombie melesat tanpa keraguan sedikitpun, menembus barisan musuh. Pukulan maut mendarat telak, meremukan gigi salah satu goblin. 2 lainnya menusuk dari belakang, namun mayat hidup itu tak merasakan sakit. Tebasan maut datang dari samping, tapi monster undead itu tetap berdiri kokoh bagai gunung. Ketakutan mencekam para goblin. Sang pahlawan mencibir. Tusukan rendahan takkan bisa membunuh mayat hidup. Memanfaatkan kekacauan itu, ia mencekik leher seekor goblin. Ia mengangkatnya dan kembali menghisap habis energi kehidupan makhluk itu. Di saat bersamaan, budaknya melontarkan tendangan mematikan yang menerbangkan goblin lainnya. Berbalik cepat, sang zombie meninju sisa musuhnya. Dengan buas, ia mengoyak leher lawannya tanpa ada belas kasihan. Berdiri di atas mayat yang bergelimpangan, sang ksatria bertanya-tanya, bisakah ia menyerap energi dari jasad ini? Ia mengujinya, dan ternyata berhasil. Atributnya kembali melonjak. Dengan seringai angkut, ia memutuskan untuk mempercepat pembantaian ini. Ada pepatah yang mengatakan, membunuh musuh pertama adalah kunci kemenangan mutlak. Maksudnya, menciptakan undead pertama adalah tantangan terbesarnya. Ia merapal sihir gelap, memaksa jasad-jasad itu bangkit menuruti kehendaknya. 4 zombie baru bangkit dengan statistik mengerikan. Seringai iblis terbentuk di wajahnya, inilah kekuatan mutlak yang ia dambakan. Pasukan barunya mengamuk ke depan. Membuktikan bahwa jalan seorang nekromancer adalah hal yang paling luar biasa. Para mayat hidup itu langsung mengepung sisa goblin dalam sebuah formasi pembantaian yang brutal. Sebuah pedang menusuk sang zombie, tapi ia tak merasakan apa-apa. Kepanikan ekstrem melanda sang goblin saat serangannya tak berarti. Jerit ketakutan menggema saat maut menjemputnya. Pelayan undead itu dengan buas mengoyak tubuh musuhnya hingga hancur lebur. Fernus muncul dan mengeluh, majikannya ini seharusnya bertarung dengan lebih elegan. Tapi ia membalas dingin. Beginilah cara nekromancer berperang. Ia akhirnya mencapai batas kendali mutlaknya di angka 20 pasukan undead. Energi kegelapan berputar menyerap seluruh mayat yang tumbang. Sang pemburu maut kini telah menciptakan pasukan kecilnya sendiri. Dengan lambaian tangan,
pasukannya menyebar ke dalam hutan. Tiba-tiba, sebuah panah api melesat tajam dari kegelapan mengincar monster-monsternya. Serangan kejutan itu telah menghantam salah satu goblin. Jeritan kematian pun menggema. Sang MC menghentikan pelayannya, menyadari aura asing. Ia mengancam sosok itu untuk segera menampakkan diri. Perlahan, sekelompok pemburu misterius muncul dari balik bayang-bayang pepohonan. Kelompok perekrut itu muncul, menuntut identitas aslinya. Cronus penasaran, sementara sang MC mengenali wajah-wajah masa lalunya ini. Ingatannya tertuju pada si kembar pemburu bayangan. Di kehidupan sebelum regresi, merekalah yang mencoba menghabisi nyawanya. Yuka Rendo, sang pemanah ulung, dan kakaknya Yuma Rendo, seorang prajurit dengan kekuatan tempur luar biasa. Sang MC bergumam, aura mereka ternyata tak sekuat yang ia ingat. Ia menyadari mereka masih pemburu bintang 1, dan kini memiliki satu anggota tambahan. Niat membunuh diurungkan, karena dulu mereka hanya tentaran bayaran. Salah satu si kembar lalu bertanya, kaukah pengendali mayat hidup ini? Sadar kelas nekromancer belum populer, sang pahlawan dengan bangga memamerkan pasukan undat miliknya. Sebuah ide brilian melintas di benaknya saat menatap kelompok pemburu itu. Ia butuh kuli panggung, dan mereka pasti butuh uang. Ia pun menawarkan pekerjaan dadakan, membuat sang ketua kebingungan. Ia mengusulkan tugas mengumpulkan batu sihir dengan sistem bagi hasil 80-20. Ketiga pemburu itu saling bertatap dalam diam, curiga dengan tawaran gila ini. Suasana hutan hening saat mereka berdiskusi. Sang pemanah dan rekannya memperingatkan sang ketua agar tak mempercayai nekromancer aneh ini. MC kita hanya menonton dengan tenang. Mengabaikan keributan mereka, ia bersabar menunggu jawaban final. Mengejutkan rekan-rekannya, sang ketua berteriak tegas bahwa ia menerima kesepakatan itu. Namun, ia menawar rasio 50-50. MC membalas dengan tawaran final 70-30, yang akhirnya diterima dengan terpaksa. Rekan setimnya bertanya ragu, apakah sang senior yakin ini bukan jalan bunuh diri? Sang ketua menjelaskan, pria itu bisa saja membantai mereka sejak awal. Mengikuti MC pasti akan mendatangkan koin emas jauh lebih banyak. Setelah perburuan gila-gilaan, salah satu dari mereka akhirnya tumbang kehabisan napas. Pria itu tersungkur memohon istirahat, tak sanggup lagi memungut batu. Sang pemanah ikut bersandar di pohon, tubuhnya sudah mencapai batas absolut. Sang ketua menatap tak percaya pada gunungan batu sihir hasil panen mereka. Sejak awal ia tahu pemburu ini adalah monster. Skala perburuannya di luar nalar, sang nekromancer membantai habis seluruh area. MC menunjuk tumpukan mayat baru, menyebutnya sebagai tambang emas yang menggiurkan. Dengan napas tersengang, sang ketua memohon waktu rehat. Namun pembantaian berlanjut, pasukan zombie kembali mencabik-cabik goblin tanpa ampun. Sambil tersenyum iblis, ia menunjuk mangsa baru dan menyuruh mereka terus memungut tanpa terburu-buru. Ketiganya hanya bisa terdiam pasrah. Ketiga pemburu itu kini sadar penuh, pria di depan mereka bukanlah manusia biasa. Tak lama, area itu akhirnya bersih dari monster. Misi selesai, sang MC membuka sistem untuk mengecek peningkatan statusnya. Layar sistem berkedip, menampilkan lonjakan atribut yang sangat drastis setelah pembantaian tadi. Ia tersenyum puas, statusnya meroket 212 poin dalam 3 jam. Dengan level baru, ia melangkah lebih dalam ke jantung hutan. Waktunya telah tiba untuk memburu bos penjara bawah tanah dan mengakhiri segalanya. Namun, pasukan goblin elit bersenjata dukun menghadang jalannya. Sang bos menggeram, meremehkan manusia bodoh yang berani menginjak wilayahnya. Sang MC mendengus remeh, menertawakan goblin bodoh yang merasa menjadi raja di sini. Pemanah wanita memperingatkan agar tak memprovokasi sang kepala suku selatan. Dengan mata menyala, monster itu memerintahkan pasukannya untuk menghabisi si manusia. Gelombang pasukan goblin menerjang ganas. Sang ketua memberi perintah mutlak untuk memangsa pemuda itu. Namun MC tak gentar sedikit pun, pasukan mayat hidupnya telah bersiaga penuh menyambut pertempuran. Salah satu kroko undead melesat maju, namun musuh bergerak lebih cepat. Monster itu sukses menikam si zombie dengan serangan akurat. Tebasan fatal itu menembus tubuh sang pelayan hingga ambruk ke tanah. Sistem berbunyi, pelayan aktif tersisa 19. Dengan tatapan sedingin es, sang nekromancer memerintahkan raga yang mati untuk bangkit kembali. Tangan tulang belulang seketika menembus keluar dari perut goblin yang baru saja tewas. Zombie baru bangkit, mengembalikan jumlah pasukannya menjadi 20. Undead segar ini langsung menerjang mantan kawanannya sendiri. Tanpa ragu, monster itu mengoyak leher goblin lain dalam pemandangan yang super brutal. Kelompok pemburu ngeri melihat jasad itu berubah menjadi pelayan. Sang dukun segera menyiapkan sihir, mencabut relik dari pinggangnya. Tongkat tengkorak diangkat, merapalkan mantra terlarang. Monster itu menghentakkan tongkatnya, memanggil totem keberanian yang membuat para goblin mengamuk. Makhluk-makhluk itu bangkit mengamuk, dan mata mereka memancarkan aura merah mematikan. Sang kepala suku sesumbar totemnya bisa menundukkan musuh dan memperkuat sekutu. Tapi, sesosok zombie langsung menghancurkannya berkeping-keping, membuat pemuda itu mengejek puing-puing di tanah. Monster itu menoleh kaget, tak percaya dengan pemandangan di depan matanya. Meledak dalam amarah, ia mengutuk manusia rendahan yang menghancurkan totem sucinya.
Tepat saat itu, pasukan zombie sang pemuda menancapkan beberapa tongkat ke tanah. Salah satu makhluk itu mengayunkan tongkatnya, menghantam telak seekor goblin lain dengan brutal. Zombie sang tokoh utama lalu menangkis serangan monster lainnya dengan tongkat tulang. Makhluk itu terbelalak kaget, tak menyangka serangannya dipatahkan begitu saja. Sambil menyeringai penuh kepuasan, pemuda itu mengejek sang dukun dan bertanya apa dia frustrasi. Kepala suku goblin mengamuk dan mencengkeram erat tongkat tulangnya. Ia langsung melepaskan kutukan kegilaan, dan aura merah darah langsung membanjiri seluruh arena pertempuran. Mantra mengerikan itu menghantam ketiga pemburu, membuat kepala mereka serasa ingin pecah. Efeknya membuat atribut para goblin melonjak drastis hingga 50 poin. Monster-monster buas yang makin kuat itu menerkam pasukan zombie, dan satu langsung tumbang. Gelombang amukan pasukan goblin terus berlanjut, membantai pasukan zombie satu persatu tanpa henti. Dalam sekejap, pasukan sang pemuda hanya tersisa 10 zombie saja. Tanah pun dipenuhi lautan mayat hidup, hingga akhirnya hanya tersisa 8 prajurit yang masih berdiri. Pemuda itu menyadari, tongkat tersebut ternyata adalah tetua sang kepala suku. Sang dukun sesumbar senjatanya tercipta dari dendam pekat para goblin. Tapi, sang pemuda menyadari satu celah mematikan dan sadar bahwa senjata itu terbuat dari tulang. Sebuah seringai terbentuk di wajahnya. Kemenangan mutlak kini sudah ada di depan mata. Ia membangkitkan kemampuan kendali tulang untuk membalikkan keadaan. Sang bos langsung kebingungan saat tongkat pusakanya tiba-tiba bergetar hebat tanpa alasan yang jelas. Sedetik kemudian, kekuatan tak kasat mata merenggut senjata itu dari genggamannya secara paksa. Sang pahlawan kini memegang pusaka itu, menghancurkan kutukan di arena secara instan. Monster itu membeku terkejut, tak mengerti sihir apa yang baru manusia itu gunakan. Tanpa kutukan tersebut, para goblin langsung kehilangan seluruh kekuatan mutlaknya. Pemuda itu memusatkan energi, memanipulasi tengkorak pada tongkat tersebut dengan kekuatan mutlak. Ia menyadari aura dendam itu, sukses meningkatkan kecepatan reaksinya. Sambil menyeringai bangis, ia menawarkan sang monster untuk bersiap mengambil kembali senjatanya, yang mematikan. Lalu, ia melemparkan tongkat itu dengan kekuatan penuh ke arah bos yang panik. Makhluk itu membeku dalam teror maut, tak mampu menghindari serangan tersebut. Tongkat pusaka itu menembus jantung sang goblin dengan daya hancur brutal. Monster itu menatap nyeri tengkorak yang menancap di dadanya. Ia pun tumbang ke tanah tak bernyawa, dan sang pemuda kini menyerap kekuatan yang jauh melebihi batas normal. Tiba-tiba, sang tokoh utama berbalik dengan ekspresi sedikit terkejut terukir di wajahnya. Kelompok pemburu itu balas menatap pemuda tersebut, sama sekali tak paham dengan pemandangan absurd ini. Ia lalu berlutut, perlahan mengumpulkan darah kepala goblin ke dalam botol. Ia baru sadar hisapan nyawanya hampir mengeringkan seluruh darah monster yang telah tumbang itu. Ia pun menyerahkan tugas bersih-bersih pada ketiga pemburu, yang disetujui dengan gugup oleh sang pemimpin. Para pemburu ternganga menatap ladang pembantaian yang penuh mayat itu. Tak lama kemudian, latar berubah, membawa kita kembali ke hiruk-pikuk kota yang sangat modern. Kaki sang pemuda akhirnya melangkah perlahan keluar dari portal biru yang berpendar. Ia kini kembali ke dunia nyata usai menaklukkan seluruh misi mematikan di dunia. Ketiga pemburu mengikutinya dengan napas tersengal, sambil memikul ransel raksasa yang super berat. Kerumunan orang terbelalak melihat tumpukan batu sihir itu, dan meragukan itu hasil kerja mereka berempat saja. Sang pemuda menyelamati ketiga pemburu dan menyarankan menjual batu itu di toko Natswabara. Namun sang ketua menolak, demi harga yang adil, mereka lebih baik menjual material itu sendiri. Sang pahlawan menatap tajam, menguji apakah ia bisa mempercayai orang yang baru ditemuinya. Kelompok itu sempat tersinggung, tapi ia tertawa dan berkata itu cuma candaan. Saat ditanya perkiraan keuntungan yang akan didapat, sang ketua menjawab 6 juta dengan semangat. Tepat pada momen krusial itu, pemuda ini menarik tongkat tengkorak dari ransel mereka. Ia menyebut senjata ini pasti dihargai sangat murah, membuat sang ketua kebingungan. Tongkat terkutuk ini hanya untuk pendeta, dan hanya memberikan kekuatan spiritual sekaligus kebingungan. Sang pemuda menjelaskan, karena para pendeta tak memakai energi spiritual, item ini jelas jadi rongsokan. Karena itulah, ia memutuskan untuk menyimpan tongkat tersebut, membuat sang ketua terkejut bukan main. Pemuda itu menyuruh memotong nilai itemnya nanti, tapi sang ketua menolak keras, karena tanpa bantuan pemuda itu, mereka takkan pernah bisa mendapatkan pusaka langka tersebut. Sang pahlawan menatap dua pemburu lainnya, dan mereka pun sepakat untuk setia mengikuti keputusan sang ketua. Tersenyum puas, ia berpikir itulah hal yang paling ia sukai dari tim ini. Ia pun mengajak mereka kembali menyerbu Dungeon, dan kelompok itu menerimanya dengan penuh semangat. Keesokan harinya, mereka kembali menginjakkan kaki di taman kuno untuk perburuan mematikan lainnya. Sang tokoh utama menatap zombinya yang membantai goblin lain dengan mudah. Dengan tatapan tajam, ia berbalik dan bertanya, apakah kelompok itu masih sanggup bertahan, melangkah maju. Ketiga pemburu itu sudah terkapar lemas di tanah, dikelilingi lautan mayat dan gemerlap batu sihir. Sang ketua mengeluh tak sanggup lagi. Apalagi tas mereka pun sudah tak muat menampung barang. Pemuda itu akhirnya menyuruh mereka pulang duluan, yang langsung disetujui dengan napas lega.
Sang protagonis kini berjalan sendiri, memimpin pasukan mayat hidupnya menembus gelapnya hutan. Cronus bertanya, mengapa dia mengusir yang lain. Sambil tersenyum, Sang MC menjawab bahwa dia tak ingin ada saksi mata untuk pembantaian. Selanjutnya, dia pun melangkah ke bagian utara taman kuno, zona yang jauh lebih mematikan. Pepohonan di sana meranggas, dan aura membunuh terasa jauh lebih pekat dari sebelumnya. Tiba-tiba, kilatan mata merah menyala dari balik semak belukar. Sekawanan manusia katak bersenjatakan tombak melompat ganas ke arahnya. Tanpa gentan, MC memerintahkan pasukan zombinya maju. Pertempuran brutal pun pecah. Salah satu zombie menggigit leher manusia katak dan menyuntikkan racun mematikan. Monster lain seketika membeku, terkejut melihat rekannya tumbang dalam sekejap mata. Kesempatan ini dimanfaatkan zombie lain untuk menusuknya dari belakang. Namun serangan itu berhasil ditangkis. Jumlah pasukan MC mulai menyusut. Fisik manusia katak itu terlalu kuat, membuat para zombie kewalahan. Sang hero menyadari, monster ini memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada goblin biasa. MC lalu menggunakan kontrol ramuan dan melempar tongkat tulangnya. Benda itu menghantam telat, memicu layar sistem muncul. Tubuh monster itu mendadak licin berlendir, menyeringai dengan tatapan yang sangat menjijikkan. Merasa jijik dengan reaksi aneh itu, MC langsung mendaratkan tendangan maut untuk menguji kekuatan barunya. Tongkat itu memberikan tambahan daya tembus berkat aliran energi spiritual di dalamnya. Kini saatnya pembantaian. MC menggunakan kendali tulang untuk menembakkan hujan tombang ke arah para monster. Sayangnya, mengendalikan tongkat dan membangkitkan zombie ternyata menguras banyak, sekali mana miliknya. Setelah semua musuh rata dengan tanah, dia bersiap menggunakan nekromansi. Meski lelah, dia belum akan menyerah. Bangkitlah. Pasukan zombie manusia katak terbentuk. Salah satu pelayan baru itu langsung menghabisi monster yang tersisa. Ting, layar sistem berbunyi, mengumumkan bahwa sang protagonis telah mencapai level 6. Sambil menyeringai, dia yakin kekuatannya sebelum regresi akan segera kembali. Raja penyihir harus bersiap menanti ajalnya. Target utamanya sekarang adalah zona rahasia di jantung reruntuhan kuno ini. Bersama pasukan dan Cronus, dia melangkah ke pusat area mistis itu. Dia lalu mengeluarkan jantung monster katak yang disimpannya. Cronus bertanya apa rencananya, namun MC hanya menyuruh dewa itu untuk diam menyaksikannya. Dia menuangkan darah dukun goblin ke atas jantung itu. Seketika, ritual misterius itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Menggenggam artefak itu, MC tersenyum licik. Gerbang menuju area rahasia portal ini akhirnya terbuka untuknya. Sistem mengumumkan penemuan rahasia, dan tubuhnya pun berteleportasi ke dimensi lain. Sang Hunter tiba di arena ujian kuno. Dia berdiri di tengah arena tanah, mengamati aura mengerikan di sekitarnya. Memori masa lalunya kembali, dia ingat pernah menemukan tempat ini. Namun gagal memasukinya, kini dengan pasukannya, dia berani mendekati portal cahaya di tengah arena. Tiba-tiba, cakar naga raksasa merobek keluar dari portal. Sang MC sedikit terkejut melihat monster mengerikan itu. Sistem menyatakan ujian ini hanya untuk satu orang. Dia ditantang membuktikan kelayakannya, dan MC pun bersiap. Seekor drakonian raksasa muncul, dengan batas waktu ujian hanya 10 menit. Tempat ini adalah arena rasi bintang memilih Hunter, dijaga ketat oleh prajurit elit pasukan naga. Cronus meremehkan MC, yakin kontraktornya tak akan bertahan 10 detik saja. Sang dewa berniat mencari pahlawan baru, membuat MC kesal. Dia yakin drakonian ini masih berada di level bintang 1. Monster naga itu menghentakkan kakinya, menggetarkan arena. Ia menatap sang Hunter dan pasukan kataknya dengan buas. MC dengan santai meminta waktu jeda untuk memodifikasi pasukannya, membuat monster itu kebingungan. Bukankah penjahat selalu menunggu hero berubah wujud, candanya. Sementara para zombinya tampak ketakutan dengan modifikasi gila ini. Sistem mengonfirmasi. Pasukan mayat hidup berhasil dimodifikasi dengan darah wabah mematikan. Mereka berevolusi menjadi zombie wabah yang bisa terus beregenerasi jika syaratnya terpenuhi. Cronus terbelalak kaget, sementara MC membanggakan status lamanya sebagai necromancer bintang 9. Sambil tersenyum menantang, dia memanggil musuhnya maju. Sang drakonian yang murka langsung bersiap membantai pasukan wabah itu. Tanpa basa-basi, monster raksasa itu menerjang dengan kecepatan kilat. Pasukan zombie melesat ke udara untuk mencegatnya. Makhluk wabah itu mengepung sang naga dalam serangan yang brutal. Mereka mencabik-cabik tubuh musuh, membuat sang monster merong kesakitan dalam amarah yang meledak. Salah satu zombie menancapkan taringnya ke bahu raksasa itu, menyuntikkan bisa mematikan. Meski dikeroyok, monster itu tetap berdiri kokoh tanpa gentar sedikit pun. Boom, satu pukulan brutal menghancurkan tubuh zombie itu, meledak menjadi kabut darah hijau. Peringatan sistem berbunyi. Sang raksasa kini terkena efek asam beracun tingkat 12. Sang necromancer tersenyum licik. Ia telah mengubah seluruh status kekuatan siluman katak menjadi racun mematikan. Makhluk itu mengamuk. Ia membantai para zombie dengan brutal. Satu injakan kerasnya bahkan membuat lantai arena hancur berkeping-keping. Mengom dengan dahsyat, monster buas itu menerjang sang pemburu dengan kecepatan penuh. Mengagumi ketangguhan musuhnya,
Pemuda itu mengalirkan energi spiritual ke tongkatnya. Sebuah perisai pelindung raksasa langsung tercipta menahan serangan sang drakonian. Gila, meski tubuhnya digerogoti racun, kekuatan monster ini masih benar-benar di luar nalar. Klang, perisai itu hancur berkeping-keping, membuat tubuh sang pemuda terpental jauh akibat benturan dahsyat. Mengira telah menang, monster itu bersiap memberikan serangan penutup. Namun, sang pemburu mengaktifkan kendali tulang, membuat tongkat tengkoraknya menyala penuh aura misterius. Wusul, tongkat itu melesat cepat, menembus telak rusuk sang monster raksasa. Raksasa itu melolong kesakitan akibat serangan kejutan tersebut. Memanfaatkan celah emas ini, sang pemuda langsung mengerahkan sisa pasukan zombinya untuk menyerbu. Pasukan mayat hidup itu melompat liar, mencabik-cabik tubuh drakonian yang sedang lengah dan terluka parah. Auman amarah dan rasa sakit menggema saat racun mematikan itu semakin meresap ke aliran darahnya. Dalam sekejap, tubuh sang raksasa menghikam pekat akibat racun siluman katak. Namun dengan sisa kekuatannya, ia masih sanggup meremukkan satu zombie lagi. Tanpa ampun, cakar tajam drakonian itu kembali mencabik zombie lainnya hingga tak bersisa. Tersenyum puas, sang pemuda berbisik bahwa pertarungan epik ini telah usai. Raksasa itu pun tersungkur, mengeluarkan raungan keputusasaan terakhirnya sebelum mati. Perlahan, tongkat tengkorak mematikan itu ditarik keluar dari mayat sang monster raksasa. Menggenggam kembali senjatanya, sang pahlawan menatap dingin tubuh kaku di hadapannya. Ia melangkah maju perlahan untuk memastikan kemenangannya. Hanya dengan lambaian tangan, ia mengaktifkan kemampuan terkuatnya. Keahlian penyerap kehidupan menyedot habis sisa energi dari raksasa itu. Tubuh monster itu benar-benar mati total, dan layar sistem menyatakan ujian telah berhasil diselesaikan. Musik Kronus memuji kemenangan mutlak itu, tapi sang pemuda dengan sombong berkata, "Aku bahkan belum pemanasan." Sebagai imbalan atas ujian neraka ini, ia mendapatkan tanda perlawanan yang legendaris. Senyumnya mengembang, tahu betul bahwa tanda pasif ini memiliki kekuatan tingkat tinggi. Namun menatap mayat itu, ia bergumam, hadiah utamanya ada di sini. Kronus penasaran dengan rencananya. Sementara sang nekromancer mulai merapalkan mantra sihir terlarangnya. Untuk membangkitkan mayat hidup tingkat tinggi, ia membutuhkan peralatan khusus. Adegan pun beralih ke langit cerah di kota Saitama. Sang pemburu menghentikan langkahnya di depan sebuah gudang tua dengan tatapan penuh ambisi. Ia bergumam bahwa tempat rongsok ini tak berubah sejak sebelum regresinya. Tiba-tiba bung, ledakan api dahsyat menggelegar dari dalam gudang. Terbatuk-batuk di tengah kepulan asap tebal, pemuda itu terkekal. Ternyata kebiasaan kerobohnya juga tidak berubah. Dari balik asap, terdengar batuk seorang pemuda berambut terang. Senyum sang nekromancer melebar, target utamanya akhirnya ditemukan. Alkemis muda itu keluar dari kepulan asap, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dia adalah Kenshin Yani, alkemis terhebat di seluruh Jepang pada masanya. Sang pahlawan melangkah maju, menawarkan sebuah obrolan singkat. Ia memperkenalkan diri sebagai Ryoga dan langsung meminjam peralatan alkimia. Jelas saja, sang alkemis jenius itu kesal dengan permintaan tiba-tiba ini. Namun Ryoga menyeringai, ia berjanji bahwa ini bukan sekadar pinjaman biasa, melainkan bisnis yang menguntungkan. Ia membocorkan bahwa ia tahu soal riset ramuan penyembuh tingkat menengah. Tawaran bantuannya itu sukses membuat sang alkemis terdiam kebingungan. Di dalam laboratorium rahasia itu, deretan peralatan canggih dan tabung reaksi warna-warni berjajar rapi. Di atas meja, berdiri sebuah kuali alkimia raksasa. Sang alkemis terbelalak tak percaya, bagaimana mungkin orang asing ini bisa menstabilkan ramuannya. Dengan santai, Ryoga menjelaskan bahwa sang alkemis butuh bertahun-tahun untuk menemukan formula ini sendirian. Sambil tersenyum menantang, Ryoga mengambil pisau bedak untuk sebuah tas nyata. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyayat lengannya sendiri hingga berdarah. Ia lalu menuangkan cairan merah itu ke atas lukanya, ajaib. Luka parah itu menutup seketika, dan Ryoga memamerkan lengannya dengan sombong. Mulut sang alkemis terbuka lebar, takjub akan kekuatan penyembuhan yang benar-benar mustahil itu. Ia memuji hasil gila tersebut, dan mencoba merebut tabung reaksi untuk dianalisis. Tapi dengan seringai jahil, sang nekromancer menariknya kembali. Menggoda sang ilmuwan, Ryoga bertanya, apakah ia menginginkan formulanya, yang langsung dijawab dengan anggukan cepat. Menatap dengan mata licik seorang pedangan, Ryoga mengajukan syarat untuk sebuah bantuan khusus. Ia menawarkan aliansi dan akan mengajarkan resep-resep dewa lainnya. Tentu saja dengan pembagian keuntungan mutlak, 60/40 untuknya. Sang alkemis tersenyum angkur, yakin mangsanya telah masuk ke dalam jaring perangkap sempurnanya. Dengan seringai iblis, pemuda itu meresmikan kemitraan mereka. Cincin di jarinya seketika berpendar terang, memancarkan aura gelap ilmu pembangkit mayat. Tiba-tiba, bangkai drakonian raksasa jatuh berdebu di lantai lab. Ilmuwan itu pucat pasi, gemetar mempertanyakan eksistensi mengerikan, apa yang baru muncul. Sang pemuda menjelaskan santai, ia akan memanen jasad itu dengan otoritas absolut seorang ahli nekromancer. Ia lalu mengajak si alkemis meracik monster mayat hidup tersebut bersama. Namun sang ilmuwan menolak keras, menuntut kontrak resmi sebelum bertindak. Ia hanya meminjamkan ruangan itu, disambut tatapan meremehkan dari sang pengendali maut.
Pemuda itu memaklumi paranoia tersebut. Bayangan kelam masa lalu saat karyanya dicuri dan ia ditendang dengan kejam masih menghantui sang ilmuwan. Sang dewa mengutuk pengkhianatan itu, sementara si pemuda mendengus sinis, menyebut semua entitas suci sama munafiknya. Ia sadar keraguan itu muncul karena sang alkemis belum menyaksikan batas mutlak kekuatannya. Demi membuktikan dominasinya, ia menawarkan bantuan langsung. Sang alkemis muda membalas tatapan itu, terpaku oleh intensitas mematikan sang nekromancer. Terintimidasi, ia setuju dan menyerahkan peralatannya. Sang tokoh utama langsung menginstruksikan peleburan 5 batu mana dengan takaran absolut. Dalam sekejap mata, cairan ajaib itu selesai diracik, membuat sang ilmuwan terbelalak melihat kecepatan dewa tersebut. Sang pengendali mayat memuji jeniusnya, memicu rasa penasaran tentang langkah gila selanjutnya. Menggenggam cairan itu, ia mengguyurkannya ke bangkai drakonian. Ia memahat formula sihir dan kutukan mematikan kesumsum tulang demi evolusi monster. Ritual gelap pelapisan tulang ini menuntut dedikasi gila yang harus diulang berkali-kali. Duet itu pun tenggelam dalam bengkel kematian tanpa henti. Sang alkemis melalung frustrasi, tangannya nyaris putus menumbuk bahan sihir tanpa jeda. Akhirnya sang hunter bernapas lega menyebut ritual usai. Sambil meregangkan otot, si alkemis menjerit murka, menyadari 3 hari neraka telah berlalu. Sang ilmuwan terpaku ngeri, menelan ludah mempertanyakan identitas monster berstamina tak terbatas ini. Padahal baru kelas bintang 1, ia mampu menghidupkan jantung mati murni dengan mananya. Pemuda ini mendobrak logika, namun kekuatan mutlaknya nyata. Tokoh utama kita menoleh, mendiktekan rasio 60-40. Tanpa keraguan tersisa, sang alkemis menunduk menerima takdir kemitraan tersebut. Menyelesaikan ramuan penyembuh abadi sendirian, butuh 2 tahun penuh. Namun bersama monster ini, sejarah baru siap diciptakan. Maka, aliansi mematikan ini pun terbentuk. Menyeringai puas, sang master kematian memuji. Ia menantikan ledakan potensi mahakarya dari rekan alkemis barunya. Kini, incaran utamanya adalah jiwa murni sebagai inti kebangkitan naga yang gugur. Menjalankan strategi liciknya, ia menelepon dengan aura penuh teka-teki, memastikan transfer uang masuk, lalu menjanjikan misi baru yang jauh lebih gila. Transisi tajam ke hutan perbatasan yang mencekam. Sekelompok pemburu pemula mendadak muncul, mempertanyakan panggilan misterius yang membawa mereka ke zona bahaya. Sang hunter memerintahkan mereka mengekor. Terhipnotis oleh auranya, trio itu patuh tanpa berani membantah sedetik pun. Membelah belantara maut, satu kroco mengeluhkan sarang monster ini. Tokoh utama tersenyum tipis, berdalih hanya ingin memberi penghormatan terakhir pada kawan lama. Tatapan setajam elannya memindai bayangan pepohonan raksasa, mengincar sesuatu yang bersembunyi. Kelompok itu merayap di balik pepohonan menjulang tinggi. Kewaspadaan mereka ditarik hingga batas maksimal. Langkah sang tokoh utama terhenti, mengendus hawa membunuh di udara. Di ujung pelataran, sosok orc penyendiri berdiri, memancarkan ancaman maut. Trio itu memakik panik melihat monster kelas bintang 2. Namun senyum psikopatnya mengembang, bersiap menguji daya hancur senjata tulang barunya. Seketika, dominasi tulangnya bangkit. Senjata itu menyalak tajam, memuntahkan bilah energi penghancur. Tulang emas itu meradiasikan aura kegelapan absolut. Sang orc merespons buas, melemparkan tombaknya dengan kekuatan, mematikan ke arahnya. Tombak itu melesat secepat kilat, berniat membelah serangan sang nekromancer. Tersenyum pongar, ia tahu tombak Fana takkan menembus sihirnya. Ia mengejek dingin, memastikan eksekusi kematian itu tak akan pernah meleset. Benar saja, bilah tulang itu menghancurkan ujung tombak dengan daya ledak mustahil. Tebasan itu mencabik bahu orc hingga melolong penuh penderitaan. Si pemuda mendecak kecewa gagal menembus jantung, memuji ketahanan mengerikan monster tersebut. Terbakar amarah, monster itu merobek paksa serpihan senjata dari bahunya sendiri. Meski bermain di darah, insting buasnya mendorong sisa tombak itu untuk menebas sang pemuda. Monster itu menerjang buta membawa sabetan keputusasaan. Namun sang tokoh utama mematung dingin, menghitung detik sempurna untuk menebas balik mangsanya. Mendadak, ledakan api neraka menghantam telak wajah monster. Sang pemimpin regu berlindung di balik perisai, menerima pujian atas ritme bantuan sempurnanya. Dengan mata memancarkan pendar iblis, ia menyalurkan sihir mautnya sekali lagi. Ia tersenyum sadis menawarkan 3 serangan sekaligus. Kendali tulangnya meledak, memanggil 3 tentakel mematikan yang langsung membelenggu kuat tubuh. Orc malang. Pasak-pasak tulang itu menembus tubuh monster hingga binasa. Pertarungan berakhir mutlak, menyisakan 2 pemenang yang menatap dingin bangkai di lantai hutan. Pemimpin parti itu mematung. Akalnya menolak percaya sang monster orc telah tumbang. Jangan bengong, desis pemuda itu tajam. Mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Sang pemimpin ragu, benarkah jalan ini mengarah pada keselamatan? Sebuah anggukan mantap diberikan. Tepat di belakangnya, mayat orc bangkit menjadi prajurit kegelapan baru. Target mereka bersembunyi di sarang monster itu. Di ufuk sana, sebuah benteng orc menjulang anggur, dijaga ketat di balik gerbang kayu raksasanya. Kau gila. Protes sang kapten, ia kira mereka hanya akan melakukan pengintaian damai. Tentu saja, seringai sang nekromancer, aura kematian menguar dari pelayan orc di sisinya. Buruan utamanya bersembunyi tepat di jantung markas monster tersebut. Senyum licik terukir di wajahnya,
Anggap saja ini panen emas tambahan untuk kita. Ketiga hunter itu merinding mendengar ambisinya. Waktu pun bergulir, hingga semburat senja berdarah, mulai menyelimuti langit hutan kematian. Bruk, satu lagi monster orc tumbang mencium tanah. Tubuh kasarnya kini kehilangan nyawa. Din, sang tokoh utama naik ke level 13. Statusnya melonjak tajam, namun sistem memperingatkan batas serapan ras orc telah penuh. Ia mendecak pelan. Sudah kuduga, kekuatan curang ini pasti memiliki batas absolut. Pembantaian hari ini pun resmi diakhiri. Kembali ke batas perkemahan, ia memanggil sang hunter wanita untuk membahas taktik selanjutnya. 3 hari telah berlalu, kau siap? Tanyanya. Kegelapan malam pun turun, menyisakan purnama yang menyorot dinginnya hutan bayangan. Di dalam tenda, sang kapten memompa semangat. Status mereka telah menguat, fajar esok adalah waktunya penyerbuan. Formasi disepakati, sang pemimpin lalu menugaskan gadis itu untuk menjadi mata penjaga malam ini. Sesi rapat bubar. Kini, pasukan undead sang pemuda mengambil alih. 2 bayangan orc zombie berdiri kokoh bak bentang tak tertembus menjaga perimeter. Saat trio hunter terlelap dalam lelai, sang pahlawan justru menyendiri. Ia duduk di atas tebing, menatap lautan bintang yang sunyi. Evolusinya telah tuntas. Kini saatnya mengklaim pengetahuan rahasia yang lama terkunci. Suhut, sistem seketika menarik kesadarannya, membawanya masuk ke perpustakaan agung peninggalan sang penguasa kematian. Sebuah grimoire kuno diincarnya, tapi segel gaib menolak. Akses butuh level 45. Ia mengumpat kesal. Ternyata gelarnya masih sebatas nekromancer pemula. Helaan napas lelah meluncur, ya, serpihan ilmu ini masih lebih baik daripada tangan kosong. Tanpa buang waktu, pemuda itu bersila, lembar demi lembar buku kuno yang tersedia mulai ia bedah. Matanya memancarkan cahaya keemasan, fokus absolut dikerahkan demi menyerap setiap tetes esensi sihir kuno di dalamnya. Di IMG, tepat saat fajar menyingsing, notifikasi sistem menggema. Sebuah skill mematikan berhasil dikuasai. Pagi harinya, seorang hunter menggeliat malas, namun sedetik kemudian, rasa kantuknya sirna. Jantungnya nyaris kopot melihat horor di depan mata. Sepasang mata menyala dari orc zombie menatapnya inci demi inci. Hunter itu melompat panik, disusul suara dingin sang jagoan yang menyuruhnya segera bangkit. Kapten party ikut terbangun bingung, namun tatapannya berubah ngeri, aura monster ini jelas berbeda. Senyum tipis terukir di bibir sang pemuda, hanya sedikit evolusi untuk pasukan setiaku. Lihatlah, pasukan mayat hidupnya kini berlapis sirah tulang. Daya hancur dan pertahanan mereka telah menembus batas. Manipulasi daging dan sirah tulang adalah kekuatan barunya. Diiringi pasukan elite ini, ia mendeklarasikan invasi ke sarang orc segera dimulai. Sang surya perlahan tenggelam, menutupi persiapan pasukan Mauk untuk sebuah pembantaian epik. Genderang perang ditabuh. Aliansi hunter dan pasukan mayat hidup berderap maju. Di depan mata, benteng raksasa suku orc telah menanti. Tiba-tiba, dari atas menara pandang, penjaga orc membelalakan mata dan langsung meniup trompet peringatan invasi. Gemuruh langkah terdengar. Pasukan orc bertombak membentuk formasi bertahan di balik benteng raksasa. Tapi sang nekromancer hanya merentangkan tangan angkuhnya bung. Ledakan energi tulang menghancurkan gerbang kayu itu hingga berkeping-keping. Gelombang kejutnya menyapu bersil. Para penjaga berbadan besar itu terhempas sebagai boneka rusak. Menggenggam tombak tulang di tangannya, ia menyeringai iblis. Tutup mulut kalian, sampah yang berisik. Tap-tap, sesosok orc raksasa pembawa kapak membelah asap ledakan. Raungan murkanya menggetarkan udara, siap menghancurkan sang penyusup kejam. Belum usai. Di atas tembok pembatas, puluhan pemanah orc telah menarik busur mereka ke titik maksimal. Suus, hujan panah kematian meluncur tanpa ampun. Beruntun, sang kapten parti sigap membentangkan perisai energi demi menahan gempuran fatal itu. Serangan balasan dimulai. Busur panah sang hunter wanita kini menyala dengan kobaran api membara. Shoot, panah api itu ditembakkan, lalu membelah diri menjadi badai meteor yang membakar musuh. Arke. Dada seorang orc tertembus telan, jeritanya menggema di tengah lautan api. Sang pahlawan menyeringai bersama Kronus boleh juga, tapi pertunjukan utamanya baru saja dimulai. Mendengar itu, lautan pasukan orc mengamuk buta dan menerjang maju untuk mencabik-cabik mereka. Sang penguasa kegelapan memberi titah. Pasukan zombie berzirahnya melesat memecah formasi musuh dalam pertarungan brutal. Salah satu pelayannya melesat maju, mendaratkan pukulan telak ke wajah musuh. Detik berikutnya, sang zombie menembakkan energi biru mematikan yang menghantam monster itu tanpa ampun. Senyum puas tersungging di bibirnya, hasilnya jauh melampaui ekspektasi. Ternyata, semua bacaanku tidak sia-sia, gumamnya. Pasukan orc lainnya gemetar ketakutan. Nyali mereka ciut melihat kekuatan mengerikan dari musuh baru ini. Namun sang pemuda menyeringai, ini baru pemanasan. Teriakan perang pecah saat pasukan orc menerjang membabi buta ke arah pasukan zombie sang ahli, Necromancer. Benturan keras terjadi. Sang pelayan menahan tebasan brutal orc menggunakan perisai tulangnya yang telah diperkuat. Kapak monster itu menghantam zirah zombie dengan beringas. Sistem berbunyi, mengumumkan bahwa zirah pelayannya retak dan pertahanannya menurun drastis. Tanpa panik, ia mengalirkan sihirnya, bersiap memulihkan pertahanan sang pelayan setia. Dalam sekejap,
sirah itu kembali utuh sempurna. Langsung saja, ia merapal riak daging untuk memaku musuh-musuhnya ke tanah bersimbah darah. Sulur daging menembus dada seekor orc yang lengah, mencabut nyawanya dalam satu kedipan mata. Pemandangan menjijikkan terjadi saat orc lain memakan daging itu. Sang ketua kelompok pemburu terbelalak, takjub melihat taktik jenius sang pemuda. Ia akhirnya sadar, penguasaan kemampuan pemuda ini benar-benar berada di dimensi yang berbeda. Daging zombie itu melekat kuat di kaki para orc, mengunci pergerakan mereka sepenuhnya. Target terkunci. Pasukan zombie mundur taktis. Melihat pasukannya dibantai, sang kepala suku orc raksasa mengaum dalam amarah yang meledak-ledak. Aura merah darah meledak dari tubuhnya, memicu transformasi fisik yang sangat mengerikan. Peringatan sistem berkedip merah. Mode mengamuk aktif, tingkat bahaya kritis. Pemuda kita malah tersenyum sinis, akhirnya kau serius juga. Sang ketua orc melepaskan amarah liarnya. Ototnya membengkak, dialiri oleh kekuatan merah yang brutal. Sistem menegaskan, ancaman berevolusi ke tingkat spesial. Sang pemburu justru menyeringai lebar. Ia sudah bosan menunggu pertarungan yang sesungguhnya. Diiringi lolongan perang, monster itu mengayunkan kapak raksasanya dengan niat membunuh yang pekat. Serangan mematikan itu membelah udara, melesat bagai badai langsung ke arah sang pemuda. Tanpa gentar, tangannya terentang. Kendali tulang diaktifkan. Tombak-tombak tulang raksasa menembus bumi, memblokir serangan mematikan itu seketika. Delep, puluhan pasak tulang menembus paksa tubuh raksasa itu, memenjarakannya dalam sangkar penderitaan. Monster itu berlutut tak berdaya. Ia meronta putus asa saat sadar tulang-tulang itu mulai menginvasi dan mengendalikan tubuhnya. Percuma melawan, ejek sang pemuda dengan senyum iblis. Sementara energi spiritualnya terus terkuras hebat. Makhluk itu menjerit kesakitan. Sihir gelap melahap tubuhnya. Sang pemuda menyuruhnya tenang saat konsumsi energi melonjak hingga 40%. Ia membatin, mengendalikan 6 tulang raksasa sekaligus benar-benar menguras kekuatan spiritual di luar nalar. Satu tulang lepas, monster itu akan lepas kendali. Ia memusatkan tatapannya, bersiap menghancurkan jantungnya. Serangan penentu dimulai. Kekuatan spiritualnya mencapai angka 68. Sebuah tombak tulang melesat, menghujam sang orc. Tepat di jantung. Monster raksasa itu ambruk tak bernyawa. Sang pemuda terengah-engah. Pertarungan ini hampir menguras habis seluruh energi spiritualnya. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Kemampuan saraf kehidupan diaktifkan untuk memulihkan staminanya. Aura putih suci menyelimuti tubuhnya. Memulihkan energi spiritualnya kembali ke angka 74. Senyum arogan kembali terukir, ia siap membantai lagi. Sisa pasukan orc menatap jasad pemimpin mereka dengan tubuh kaku, ditelan teror absolut. Lari, jerit salah satu dari mereka. Kepanikan pecah, sisa gerombolan itu lari kocar-kacir, meninggalkan desa. Mana mungkin mereka lolos? Matanya berpendar hijau mengerikan. Riak daging diaktifkan kembali, mengunci erat kaki setiap monster yang mencoba kabur. Kaki mereka terjerat mati. MUCC. Mereka tersungkur dan saling bertumpuk. Dalam sekejap, seluruh pasukan orc yang tersisa tumbang tak berdaya di medan perang berdarah itu. Tersenyum puas, ia membangkitkan pasukan orc berzirah yang baru. Kepala suku yang dulunya ditakuti, kini hanyalah tumpukan tulang di bawah kakinya. Ketiga pemburu menelan ludah melihat pembantaian itu. Pikiran mereka melayang, membayangkan gunung emas yang akan mereka dapatkan. Namun sang pemuda mengangkat kapak ketua orc itu. Inilah hadiah utama kita, ucapnya dengan mata berbinar. Jendela sistem muncul. Itu adalah kapak darah langka. Senjata mematikan yang semakin kuat jika mandi darah musuh. Sambil tersenyum, ia mengakui penaklukan desa orc ini sangat sepadan. Ia melempar senjata itu ke ketua kelompok pemburu, menyerahkan urusan mengumpulkan hasil panen. Sang pemburu mengangguk hormat, menyuruh pahlawan kita beristirahat sementara mereka membersihkan sisa medan pertempuran ini. Pahlawan kita melangkah pergi, menyusuri kegelapan hutan. Langkahnya terhenti di depan pohon kuno raksasa. Akhirnya, kutemukan juga, gumamnya penuh misteri. Ia menatap bayangan di balik pohon itu, keluarlah. Ayo kita bicara baik-baik, tantangnya pada sosok yang bersembunyi. Hening merayap, pohon raksasa itu membisu, seolah mengejek panggilan sang pemuda tanpa memberikan jawaban. Menghela napas panjang, ia menarik sepotong tulang dari tasnya, bersiap menggunakan kekerasan. Senyum iblisnya mengembang saat tulang itu berkobar di lahap api neraka. Mata berbinar tajam. Dia bersiap menghantam pohon itu dengan tulang pusaka sihirnya. Serangan mematikan dilancarkan dengan kekuatan penuh. Aura hijau pekat meledakkan energi gelap yang sangat dahsyat menghantam pohon itu. Sambil tersenyum sinis, dia berpikir keras. Apa aku harus selalu bertindak kasar pada semua orang? Sesosok bayangan bermata merah darah muncul. Menuntut siapa yang berani mengusik ketenangannya. Sambil menyeringai lebar, pemuda itu berkata betapa senangnya dia akhirnya bisa bertemu langsung. Dia memanggilnya Sora Kashiwagi, petarung sihir legendaris yang sangat terkenal. Membuat jiwa itu terkejut bukan main. Dengan tatapan penuh curiga, sang roh menuntut jawaban tentang bagaimana pemuda itu tahu namanya. Sang pemburu berkata dia tahu pahlawan hitam menghentikan gelombang monster 35 tahun. Lalu, sebuah monumen batu kuno muncul sebagai kenangan atas pengorbanan heroik pahlawan hebat tersebut.
Sora adalah petarung tak tertandingi. Jenius beringas yang menguasai seni bela diri, sekaligus sihir mematikan. Roh itu lalu tersenyum bangga dan berkata bahwa sepertinya pengorbanannya tidaklah sia-sia. Namun, sang pemuda membalas dingin bahwa tidak semua orang cukup beruntung untuk meninggalkan sebuah nama besar dalam sejarah. Atmosfer mendadak menegang. Sang hantu menatap tajam, menuntut makna di balik perkataan menusuk pemuda tersebut. Pemuda itu bertanya apakah sang roh mengingat Naruhodo, wakil ketua dari guild terdahulu. Tiba-tiba kilas balik mengerikan memperlihatkan seluruh desa yang hangus dilalap oleh kobaran api, neraka raksasa. Di tengah kekacauan neraka itu, terdengar jeritan pria putus asa dari radio yang memohon bala bantuan. Dia melaporkan dengan panik bahwa masih banyak warga sipil terjebak kepungan monster di distrik pertanian. Dengan sisa tenaga, pria itu meneriakkan namanya di radio sebagai permohonan bantuan darurat yang terakhir. Jeritan putus asa pecah membelah kekacauan. Dia berteriak meminta bala bantuan, namun jawaban radio sungguh kejam, mengatakan bahwa bantuan tidak tersedia dan mereka sama sekali tak bisa memberikan dukungan tambahan. Pria itu terdiam kaku, wajahnya seketika pucat pasi, hancur oleh rasa tak percaya dan keputusasaan mendalam. Kebenaran pahit menghantamnya keras. Mereka sengaja dijadikan umpan mati, agar pasukan lainnya bisa kabur lewat gerbang utara. Suara dingin dari seberang radio membenarkan hal tersebut. Berkat pengorbanan darah mereka, pasukan utama berhasil kabur selamat. Kemarahan meledak di dadanya. Mereka sengaja dikirim mati padahal masih ada warga sipil di sana. Suara dari seberang radio dengan tenang menyuruhnya untuk tidak pesimis tentang situasi itu. Sang pengkhianat menjijikan berkata bahwa kehormatan besar menghentikan gelombang monster kini sepenuhnya menjadi milik mereka yang berhasil selamat. Dibakar amarah yang membara, pria itu menghancurkan radionya ke tanah. Karena jika kau hidup, barulah kau dianggap pahlawan. Seekor monster buas melompat liar, bersiap menghabisi warga tak berdaya di atas tanah. Namun kilatan sihir gelap menyambar cepat. Sang petarung menyelamatkan warga itu dari serangan mematikan sang monster. Lalu terus bertarung beringas membuka jalan, melintasi kekacauan dan kobaran api neraka. Dengan suara menggelegar, pria itu langsung memerintahkan pasukannya untuk melindungi warga sipil dan segera melarikan diri. Rekan-rekannya sempat ragu sejenak, menatapnya dengan raut wajah penuh kepanikan dan kekhawatiran. Dibakar amarah, dia langsung mengaum keras bahwa ini adalah perintah mutlak dan mereka semua harus segera pergi menjauh. Roh itu menjelaskan dengan getir bahwa pria yang mengirimnya pada kematian justru diangkat menjadi pahlawan agung. Bersamaan dengan itu, seluruh catatan tentang dirinya benar-benar dihapus bersih dari sejarah dunia. Sang protagonis tersenyum miris. Sungguh tragedi menyedihkan, karena pahlawan yang gugur itu justru dirampas segala kemuliaannya. Emosi sang roh langsung memuntah penuh amarah. Dia menyuruh pemuda itu berhenti membuang waktu dan segera katakan apa intinya. Dengan seringai iblis di wajahnya, sang pemuda menawarkan bantuan agar pahlawan kuno itu bisa membalas dendam. Hantu itu menatap tajam, mata merahnya menyala terang dipenuhi kebencian dan juga rasa curiga. Pemuda itu menyodorkan tawaran untuk membuat kontrak mematikan agar dia bangkit menjadi pelayan mayat hidup terkuat. Jiwa ksatria kuno itu terus menatap sang pemuda dalam keheningan yang mencekam, dipenuhi amarah yang membara. Sang nekromancer mengulang tawarannya dan mengundangnya untuk bergabung sebagai pelayan setia. Tiba-tiba, cincin di jarinya memancarkan aura hijau pekat dari energi sihir kematian yang luar biasa mengerikan dan kuat. Dia lalu memamerkan jasad drakonian raksasa tersebut, mengatakan bahwa sebuah wadah fisik yang sempurna telah disiapkan untuknya. Hantu itu terpaku menatap jasad monster tersebut, tampak berpikir sangat keras tentang tawaran memikat ini. Dia akhirnya mengakui bahwa dalam wujud roh lemahnya, membalas dendam musuh hanyalah angan-angan kosong belaka. Tawaran mematikan diterima, namun roh itu menegaskan dia punya satu syarat mutlak sebelum menyegel kontrak kegelapan ini. Sang pahlawan kuno memperingatkan keras. Dia akan menolak tindakan apapun yang melukai orang tak bersalah. Pemuda itu membatin bahwa syarat mutlak ini sama persis seperti sebelumnya. Hati mulia pahlawan itu ternyata tidak berubah sedikit pun. Benar-benar sosok pahlawan sejati yang tak tergoyahkan takdir. Senyum kekaguman terukir di wajahnya. Pemuda itu langsung menyetujui syarat tersebut dan bersumpah dengan sangat teguh bahwa dia takkan pernah mengkhianati kesepakatan mematikan mereka. Kesepakatan tercipta. Jiwa itu akhirnya bersedia menerima tawaran dan bangkit sepenuhnya sebagai pelayan mayat hidup abadinya. Layar sistem menyala terang, mengumumkan bahwa dia berhasil menguasai roh terikat bumi, Sokaku Kashiwagi. Dia teringat, sebelum regresi terjadi, roh kuno ini berevolusi menjadi sosok kesatria teror yang mematikan. Pemuda itu tersenyum antusias, membayangkan ngeri apa yang akan terjadi jika kali ini dia memberikan wadah fisik yang sangat kuat sejak awal kebangkitannya. Chronos memuji kehebatan jasad drakonian itu, mengatakannya sebagai sebuah mahakarya menakjubkan. Layar status menampilkan wujud pelayan barunya yang kini menjadi seekor naga Eldritch tidak sempurna. Darah pemuda itu mendidih kegirangan karena kemampuan petarung sihir hebat ini tidak pernah ada pada kesatria tengkorak.
Sistem menjelaskan bahwa keahlian mengerikan ini memadukan bakat besar seorang penyihir dan ketangguhan dari seniman bela diri kelas atas. Lalu dia bertanya antusias pada pelayan barunya, bagaimana musik rasanya berada di dalam tubuh naga tersebut. Makhluk raksasa itu meregangkan tubuhnya yang keras, lalu membalas bahwa fisik ini masih kalah jauh dibanding kekuatannya saat hidup. Sang pemburu sangat paham pelayannya belum sempurna akibat formula kutukan yang dipakai. Tapi dia tersinggung puas musik karena ini adalah awal yang jauh lebih menjanjikan dari sebelumnya. Bersama bawahan barunya, dia berbalik. Mereka berdua melangkah mantap, meninggalkan desa itu di belakang. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Makhluk itu memprotes keras sebutan bawahan. Dalam sekejap, sang naga menyusut. Dia melipat tangan di dada, mendengus penuh amarah. Sang pemuda menatap heran, mantan pahlawan itu merajuk. Harga dirinya terluka dipanggil sekadar pelayan. Pemuda itu mengusulkan nama aslinya saja, tapi makhluk itu menolak keras, nama lamanya sudah mati. Sang tokoh utama menghela napas. Sifat pelayan barunya ini ternyata sungguh merepotkan dan banyak berubah. Sang naga menuntut julukan ganas penakluk musuh. Pemuda menawarkan Fafnir, naga hitam, atau Tiamat, tapi semuanya ditolak mentah-mentah. Kehabisan kesabaran, dia asal menyebut nama Orochi. Tentu saja, makhluk sombong itu kembali menolaknya. Urat kesabaran sang pemburu menonjol, haruskah dia menghajarnya? Sang naga malah mendengus penuh ejekan. Namun tiba-tiba naga itu berubah pikiran, nama Fafnir rupanya lumayan keren. Sang pemuda mendesah legar dan bergegas pergi. Lagi-lagi Fafnir menahannya. Dia mulai mengeluh, karena wujud barunya ini nyaris telanjang tanpa busana. Mata tajamnya menyapu sisa-sisa desa orc itu, mencari apa saja yang bisa menutupi tubuhnya. Dia sembarangan merobek kain tanda sebagai jubah. Pemuda itu membatin, inikah sifat asli pahlawan kuno itu? Latar berpindah ke laboratorium. Sang alkemis berteriak histeris melihat penampakan gaib di tengah malam. Matanya berbinar gila. Tubuh di dalam tabung bereaksi. Fafnir mengumumkan kebangkitan jiwanya, membuat ilmuwan itu melompat kegirangan. Fafnir menatap jijik manusia aneh itu, dia menoleh, meminta izin untuk menghajarnya sampai pingsan. Tentu saja ditolak. Dengan tatapan setajam silet, sang tokoh utama memusatkan perhatian rekan barunya. Waktunya kembali ke Tokyo. Mereka harus menyortir jarahan. Di markas, sang pemuda memancarkan aura gelap nekromancer. Sihir hitam berpendar. Dia mulai membedah jasad bos orc raksasa yang baru saja ditaklukkannya. Dia bersila, memikirkan potensi monster buas ini. Fafnir dan sang ilmuwan menahan napas menantikan mahakaryanya. Senyum licik mengembang di wajahnya. Dia menggoda kedua rekannya, apakah kalian penasaran dengan eksperimen ini? Alkemis itu pura-pura panik menolak, tapi rasa penasarannya meledak, tangannya otomatis meracik bahan-bahan misterius itu. Ilmuwan itu bergumam takjub. Pemuda ini selalu berhasil melampaui ekspektasi batas logikanya. Sambil menyerinya, tokoh utama mengaktifkan sihir pemisah daging. Dia mempersiapkan jasad orc itu dengan sempurna. Mengerikan namun epik. Daging monster itu meleleh, terkelupas pelan dari tulang belulangnya yang kokoh. Kronos bertanya soal bawahan ini, dia menyeringai, kekuatan tak ada batasnya. Sistem berbunyi, kualitas sempurna, status berlipat ganda. Tanpa ragu, sang alkemis menyodorkan ekstrak langka untuk menyempurnakan ritual penciptaan pelayan. Mematikan ini. Ekstrak itu memicu spesialisasi pertahanan mutlak. Dia tersenyum puas, monster ini akan menjadi tameng hidupnya. Bunyi tulang berderak keras. Kaki tengkorak itu berpijak tegak, bangkit dengan aura yang mengintimidasi. Prajurit bintang 2 bangkit menggenggam perisai kembar. Tugasnya hanya satu, melindungi tuannya saat skill penyerapan kehidupan aktif. Pemuda itu memuji aura mahakaryanya. Kesempurnaan tengkorak ini benar-benar memuaskan hasrat tempurnya yang membara. Sang ilmuwan dilanda kebingungan. Kenapa dia harus repot-repot memilih wujud tengkorak kusam kali ini? Alasannya simpel, tulang pantang membusuk dan bebas dimanipulasi. Sang alkemis terpukau mendengarnya, perawatannya sangat efisien. Tapi waktu terus berjalan, dia harus mengurus tugas membosankan, menitipkan prajurit barunya pada mereka. Sang alkemis melongo bingung, pergi kemana malam-malam begini? Jawabannya mengejutkan, menuju pantean demi sihir suci. Rahang sang ilmuwan nyaris jatuh. Jawaban gila itu membuat otaknya seketika berhenti berfungsi total. Dia berteriak histeris. Sihir suci apanya? Apakah nekromancer gelap ini sebenarnya seorang pendeta dari awal? Ilusi tengkorak berkalung salib muncul di belakangnya, menciptakan komedi absurd yang sangat sulit dipercaya. Bersama Kronos, dia mengaku sebagai penganut taat, mustahil, teriak alkemis. Pemuda itu mendesah, tuduhan itu melukai hatinya. Menghindari topik canggung itu, dia langsung menodongnya. Bagaimana dengan hak paten ramuan penyembuh kita? Sang ilmuwan mengangguk mantap, dia memuji kecepatan kerjanya. Menunda pekerjaan adalah pantangan profesional. Namun ada satu masalah fatal. Promosi terhambat karena pameran raksasanya baru digelar tahun depan. Sang pemburu tersenyum simpun, biar dia yang mengiklankannya. Alkemis itu langsung menyodorkan botol ramuan percobaan padanya. Senyum serakah terlukis di wajahnya.
Jika sesuai rencana, lautan emas sudah menanti di depan mata. Pikirannya melayan, berenang dalam tumpukan uang kertas. Bagaimanapun juga, uanglah yang memutar roda kehidupan dunia. Rekannya menatap Mary, benarkah iblis serakah ini seorang pendeta? Layar berganti ke Pantheon, menara pasca bencana besar. Di dalam kuil suci ini, umat manusia memohon berkah dari para rasi bintang. Ia melangkah masuk, menyadari betapa para dewa selalu menuntut tumbal dari pengikutnya. Namun, tak ada aura suci di sini, harta karun yang berserakan justru terasa janggal baginya. Napas pemuda itu memburu akibat pendakian panjang. Ia menggerutu, karena tempat ini tidak memiliki eskalator sama sekali. Sang Hunter ragu, haruskah ia membuktikan iman dengan mendaki 108 anak tangga ini? Bersama Dewa Waktu Kronos, ia mengeluhkan rasa lelahnya. Saat ditanya sisa jarak, ia menjawab bahwa perjalanannya masih tersisa setengah jalan. Fakta bahwa mereka baru mencapai pertengahan puncak benar-benar menyiksa batinnya. Dengan rasa kesal, ia berharap imbalannya sepadan. Tanpa pilihan, sang pemuda memaksakan diri menapaki tangga batu Pantheon. Akhirnya, ia tiba di sebuah aula megah beratap lautan bintang kosmik. Sorot mata sang tokoh utama menajam, mengamati setiap sudut aula suci itu dengan waspada. Para rasi bintang bereaksi, sementara Kronos kecil tertawa puas. Sang dewa pun melepaskan wujud aslinya dan bersiap mengambil alih panggung. Menatap langit kosmik, ia mengerahkan otoritasnya. Hanya dengan satu sentuhan, ia mendaftarkan eksistensi raksasa langit pemberontak ke dalam jajaran Pantheon. Seketika itu juga, sang pemuda memperoleh sihir berkah tak suci dan pasak pembalasan. Status dan daya serangnya melonjak drastis, membuat sang pemuda menyeringai puas akan kekuatan barunya. Titan kuno itu tertawa menyombongkan keagungannya. Namun, sistem justru menyatakan bahwa energi keilahiannya masih terlalu lemah dan butuh pembuktian. Cahaya bintang meredup, sang pemuda mengumpati sistem ampas itu, membuat sang dewa agung seketika murung. Meski begitu, ia tetap tersenyum, karena yang terpenting, kekuatannya kini telah berkembang pesat. Malam harinya, pemuda itu menyusuri gemerlap jalanan kota dengan langkah tenang namun pikiran yang terus berkecamuk. Tiba-tiba, sebuah suara berat menghentikannya. Pria berotot pirang bernama Sadiru Sadik muncul menghalangi jalannya. Sang pahlawan menatapnya dingin, mempertanyakan identitas pria asing yang berani mencegatnya itu. Pria besar itu mengungkit masa lalu mereka di panti asuhan. Sang pemuda langsung mengingatnya sebagai sampah pemalak anak-anak lemah. Ingatan kelam berkelebat, menampilkan sosok si perundung yang dulu pernah mencengkeram kerahnya. Dulu ia dituduh mengadu dan diancam. Namun sang pemuda membalasnya dengan satu pukulan telak ke wajah si penindas. Tanpa ragu, sang Hunter menyindir, apakah hidungnya sudah sembuh. Ejekan telak itu sukses memancing amarah lawannya. Menarik napas panjang, si perundung mencoba tenang dan mengaku bahwa ia nyaris saja kehilang kendali. Dengan senyum arogan, ia memamerkan pin kebanggaan di dadanya, lambang dari Guild Arageri yang sangat ditakuti. Ia merendahkannya sebagai Hunter rendahan, mengancam bahwa nasibnya kini berada di ujung tanduk. Namun, tatapan pemuda itu tetap tajam, menegaskan bahwa baginya tak ada yang berubah. Pria besar itu pun kembali menggeram penuh amarah. Ia meneriakkan peringatan agar tak bersikap sombong, lalu memasang kuda-kuda mematikan. Sang perundung menerjang maju untuk mencengkeramnya. Namun tiba-tiba, sosok misterius muncul menahan pergelangan tangannya. Serangan kejutan itu pun gagal total. Si perundung tersentak panik, mencoba menjelaskan situasinya kepada sang kapten. Pendatang baru itu tersenyum dingin, menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah ini di arena pertarungan resmi. Sang kapten penasaran mengapa pemuda ini menantang guild mereka. Ia lalu mengusulkan agar tinju mereka saja yang berbicara nanti. Si perundung meremehkan status Hunter baru sang pemuda. Namun di luar dugaan, tokoh utama kita justru menerima tantangan maut itu. Keputusan instan itu membuat si perundung terdiam pucat, tak menyangka keberanian musuhnya. Menyeringai sinis, sang pemuda bertanya menantang, apakah nyalinya kini mulai mencit? Rahang si perundung mengeras, ia berteriak murka, bahwa pantang baginya untuk menarik kata-katanya kembali. Adegan pun berpindah menuju arena tempur afiliasi Guild Arageri di dalam gedung modern. Aura membunuh menguar saat keduanya saling berhadapan. Tiba-tiba, sang pemuda mengungkap kelas pendetanya dan memanggil pelayan sucinya untuk bertarung. Musuhnya tertawa meremehkan monster panggilan itu, lalu memamerkan kalung serta cincin peningkat kekuatan. Menatap penuh ejekan, ia meragukan fungsi item tersebut. Tepat saat itu, sistem arena menyala, memunculkan segel cahaya di atas pijakan. Memasang senyum meremehkan, si pria pirang itu bersiap menyambut pertarungan berdarah yang akan segera dimulai. Sistem mengumumkan aktivasi pelindung nyawa absolut bagi para petarung, dan bentrokan epik pun resmi dimulai. Arena telah disiapkan, perlahan. Antar muka sistem memindai poin kesehatan, serta tingkat pertahanan dari kedua petarung yang akan saling menghancurkan. Peringatan bergema. Perisai pertahanan mutlak akan bangkit tepat sebelum nyawa salah satu dari mereka melayang. Dengan senyum meremehkan, si pembuat onar menantang lawannya, apa kau mulai gemetar ketakutan? Sang pemuda menatapnya dingin, menganggap ocehan itu sekadar angin lalu. Di sisi lain, siluman naga itu bergumam dalam hati,
Sungguh tak disangka ia akan bertemu anggota Guild Aragari di tempat ini. Ia pun memasang kuda-kuda tempur, tak sabar menguji sejauh mana batas kekuatan fisik barunya. Makhluk buas itu menyeringai tajam, menghadapi anjing Aragari, pantang bagiku untuk menahan diri. Namun sang majikan memberi titah mutlak, jangan habisi dia dalam satu serangan. Aku butuh dia sebagai kelinci percobaan. Sang pelayan naga mendengus kesal, menahan amarah kini terasa jauh lebih menyiksa. Terbakar emosi, si pecundang itu berteriak kalat, bersumpah akan menginjak harga diri mereka. Ia menerjang maju membawa aura pembunuh, mengayunkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Namun luar biasa. Siluman itu menangkis serangan telaknya hanya dengan sebelah kaki. Mata si penyerang terbelalak nyeri. Serangan pamungkasnya dihentikan tanpa sedikit pun keringat. Menolak menyerah, pria berambut pirang itu melompat mundur. Ia mulai merapal wujud serangan berikutnya. Senyum gila terbentuk di wajahnya, saat wujud kedua skill penembus pertahanan akhirnya bangkit. Mengawasi dari jauh, sang pemuda takjub melihat refleks pelayannya yang berevolusi. Sang naga mendecih remen, kau pikir gerakan siput ini bisa menyentuh ujung kulitku? Dalam sekejap mata, tangan sang manusia naga bergerak melampaui kecepatan suara untuk mematahkan serangan. Cengkeraman mautnya mengunci ujung tombak musuh. Pria pirang itu mematung, napasnya tercekat hebat, tubuhnya kaku, tertelan bulat-bulat oleh gelombang teror dan keputusasaan absolut. Menatap jijik bak melihat serangga, sang monster mencibirnya, menyerang tanpa memikirkan langkah mundur. Sungguh menyedihkan. Ia memberi peringatan dingin, jika ini adalah medan perang sungguhan, kepalamu sudah berpisah dari badan. Gawat, insting buasnya membuatnya lupa akan titah sang majikan untuk menahan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Tangan kanannya mencengkeram dada musuh, memusatkan seluruh aura penghancur. Detik berikutnya, sebuah tinju bisi menghantam telak tepat di wajah sang lawan. Jeritan pilu merobek udara. Pria bertubuh besar itu terhempas hebat layaknya boneka rusak. Dulu dia menangis terseduh saat hidungnya patah, ajak si monster. Namun sang pemuda tersenyum simpul, kali ini dia hanya berteriak sesaat. Setidaknya mentalnya sedikit berkembang. Bangkit dari sisa reruntuhan, si pembuat onar mengom penuh dendam. Kalian benar-benar bajingan tengik. Terbakar amarah buta, ia kembali menerjang dengan tombak mautnya. Tapi sungguh sia-sia, sang naga menangkis serangannya semudah menendang kerikil di jalanan. Benturan energi yang meledak sukses membelah lantai arena pertarungan menjadi puing-puing hancur. Meski begitu, si keras kepala itu menolak tumbang, ia kembali memusatkan aura pada tombaknya. Pola serangan usang mudah terbaca layaknya buku terbuka. Cibir si monster. Dalam satu putaran mematikan, ekor naganya menyapu ganas, menghantam kaki sang musuh. Suara tulang remuk bergema mengerikan. Rasa sakit yang menyiksa jiwa menelan kesadaran si perundung. Matanya membelalak tak percaya meratapi kekalahan telaknya. Waktumu habis, bisik sang monster dingin, sambil mengumpulkan energi untuk eksekusi akhir. Tangan mautnya terangkat tinggi, bersiap menjatuhkan vonis kematian dan mengakhiri pertarungan berat sebelah ini. Air mata keputusasaan mengalir di pipi pria pirang itu, maut sudah di depan mata. Namun tiba-tiba, sang kapten melesat masuk, memerintahkan penghentian eksekusi sebelum nyawa melayang. Sang karakter utama berdecak kesal. Sandiwara cantiknya terpaksa berhenti akibat gangguan tak diundang ini. Di balik tatapan tenangnya, ia bergumam licik. Tikus-tikus ini ternyata datang lebih cepat dari perkiraan. Sistem arena mendengungkan akhir pertarungan. Sang kapten segera menopang tubuh bawahannya yang sekarat. Berjanji akan mendatangkan tabib kelas atas secepat kilat. Seringai tipis terukir di wajah sang pemuda. Ia melangkah maju dan berkata, tabib yang kau cari berdiri tepat di hadapanmu. Sang kapten mendengus meremehkan, sihir penyembuh bintang satu takkan bisa menyambung tulang remuk. Lelucon apa yang sedang kau mainkan? Tanpa basa-basi, sang pemuda mengeluarkan botol kaca bercahaya. Ini adalah ramuan tingkat menengah. Bersiaplah menjadi saksi. Pria itu menatap sinis, apa kau buta huruf? Berita tentang ramuan produksi massal sampah sudah menyebar luas. Meski sekarat, si perundung meludah jijik menolak belas kasihan. Namun sang pemuda terus mendesak maju. Di dalam kepalanya, skenario pemasaran gratis ini sungguh terlalu sempurna untuk dilewatkan. Lengkung senyum iblis terukir di bibirnya. Kelinci percobaan yang sempurna telah tergeletak pasrah menungguku. Tetes demi tetes cairan merah mistis itu, ia tumpahkan tepat di atas tulang musuhnya yang hancur. Wajah sang kapten pucat pasi. Luka fatam dan tulang remuk itu pulih dalam sekejap mata. Tatapan keserakahan kini terpancar jelas. Hasrat untuk menguasai ramuan dewa itu membakar jiwanya. Pancingan sang pahlawan termakan habis. Dengan nada gemetar penuh ambisi, kapten itu menuntut jawaban, dari mana ramuan ajaib itu berasal. Ikan besar akhirnya masuk perangkap. Sang karakter utama tersenyum penuh kemenangan di balik bayang-bayang rencananya. Pemuda itu menatap tajam, lalu bertanya, dengan pangkat kapten mentereng itu, kau pasti seorang pemburu bintang 3, bukan? Mari bertaruh nyawa. Tantangnya penuh karisma, kalahkan aku, dan rahasia ramuan ini jadi milikmu. Sang kapten menyetujui duel berdarah itu. Dengan syarat mutlak sumber ramuan harus dibongkar apapun hasilnya. Menggenggam senjatanya erat, pemuda itu berbisik,
pemanasan tadi terlalu membosankan. Kali ini, mari kita hancurkan arena ini tanpa sisa. Aura membunuh kembali berbenturan. Keduanya memasang kuda-kuda mematikan. Di atas puing-puing arena yang hancur, tirai pertarungan epik tahap 2 akhirnya resmi dibuka. Sistem mengumumkan pertarungan dimulai. Sang kapten langsung melesat menerjang pelayan itu, tanpa ragu sedikit pun. Jurus pedang bentuk kelima dilesatkan. Tebasan tajamnya menyambar sang monster dengan sangat mematikan. Ia takjub melihat makhluk raksasa itu, mampu menangkis kilatannya. Namun, ia yakin tubuh sebesar itu pasti punya batas kecepatan tempur. Peringatan sistem berbunyi. Pertahanan target anjlok seketika, dan rasa sakit yang luar biasa mulai menyiksa sang monster. Tanpa ampun, sang kapten melancarkan rentetan tebasan kilat, memborbardir pelayan raksasa itu. Sang tokoh utama hanya tersenyum dingin, semuanya berjalan tepat seperti skenario di kepalanya. Ia tahu adu kecepatan adalah kelemahan fatal bagi ras naga. Karena itulah, ia sengaja memakai ramuan sebagai umpan pancingan. Makhluk itu menjadikan pertarungan ini ajang adaptasi tubuh barunya. Pemuda itu memujinya, benar-benar sosok tangan kanan yang bisa diandalkan. Jika sudah begini, sebagai majikan, ia jelas tak akan membiarkan pelayannya bertarung sendirian. Aura kelam meledak. Pemuda itu merapalkan berkat tak suci untuk membangkitkan kekuatan mutlak pelayannya. Jendela sistem menampilkan efek berkat tak suci, memperkuat mayat hidup dan menghancurkan musuh. Pemuda itu sendiri sampai terkesiap melihat kedahsyatannya lalu. Energi ke-8 melahap sang Kapten Guild. Sang ahli nujum tersenyum sinis, waktunya masuk ke fase berikutnya. Kesatria itu terjerat kutukan pekat. Tubuhnya mendadak seberat gunung, membuatnya panik dan kebingungan. DNG, sistem mengumumkan statusnya merosot tajam sebesar 10% akibat kutukan. Mata pria itu terbelalak tak percaya. Mustahil, bagaimana bisa pemburu bintang 1 punya sihir ganda yang memperkuat kawan sekaligus melumpuhkan lawan? Kronos bertanya penuh kebanggaan soal kekuatan barunya. Dengan santai, pemuda itu menjawab, lumayan juga untuk ukuran rasi bintang tingkat rendah. Sang dewa mengamuk tak terima, namun, sang pemburu menyuruhnya tutup mulut karena pertarungan mematikan ini sedang berlangsung. Senyum arogansinya mengembang, sang pahlawan bersiap melepaskan kartu as mematikan miliknya. Pasak pembalasan diaktifkan. Kemampuan yang menyerap setiap rasa sakit menjadi kekuatan. Seketika, pelayannya diselimuti aura duri energi yang mengerikan. Sang majikan menjatuhkan titah mutlak. Habisi dia tanpa sisa. Jangan tahan kekuatan aslimu lagi. Pelayan itu menyeringai buas. Perintah terbaik yang pernah ia dengar. Bersamaan dengan itu, bayangan raksasa iblis bangkit di belakangnya. Kapten nekat menerjang maju. Rentetan tebasan kilatnya bersarang telak pada tubuh sang monster. Sistem mencatat pembalasan telah ditumpuk. Pria itu meremehkan, yakin pemburu bintang 3 sepertinya bisa mengatasi penurunan status murahan ini. Namun, matanya terbelalak. Makhluk itu menelan semua serangannya tanpa goresan berarti. Sementara sistem terus menimbun akumulasi daya hancurnya. Monster itu menyeringai dalam hati. Tubuh mayat hidupnya membuat segala rasa sakit tak lagi mampu menghentikan pergerakannya. Strategi pun diubah total. Ia berhenti menghindar, membiarkan tubuhnya ditebas demi memancing musuh masuk ke neraka pertarungan jarak dekat. Begitu sang kapten masuk jangkauan, cengkeraman maut monster itu mengunci lengannya. Tebasan pedang pun terhenti seketika. Mangsa telah masuk perangkap. Pelayan naga itu menarik kepalan tangannya, bersiap melontarkan pukulan balasan yang menghancurkan tulang. Pria itu panik. Ia melepaskan lengkungan aura tempur dan serangan bertubi-tubi demi melepaskan diri dari cengkeraman iblis tersebut. Namun terlambat. Pukulan sang monster mendarat lebih cepat, menghantam telak hingga tubuh ksatria itu terpental bagai boneka rusak. Kapten itu terlempar menembus arena. Teriakan kesakitannya menggema akibat daya hancur pukulan brutal barusan. Terkapar tak berdaya, ia ngeri melihat nyawanya lenyap separuh. Gila, bagaimana makhluk panggilan bintang 1 bisa sebuas ini? Keringat dingin mengucur, satu pukulan mematikan lagi. Dan riwayatnya di pertarungan ini akan tamat selamanya. Amarahnya meledak. Harga dirinya menolak, kalah dari pemburu rendahan. Ia membakar seluruh sisa auranya untuk serangan penentuan. Ia masih yakin kecepatannya tak tertandingi. Sang pemanggil pasti selalu menjadi titik paling rapuh dalam sebuah tim. Keputusan nekat diambil. Ia mengabaikan pelayan raksasa itu dan melesat ke arah sang majikan demi mengakhiri segalanya. Sang ahli nujum bergeming, menatap datar musuh yang mendekat. Sang kapten mengerahkan jurus pedang bentuk ke-12, bersiap melubangi jantung lawannya. Maut sudah di depan mata, tapi pemuda itu hanya diam. Wajahnya tetap tenang tanpa riak kepanikan sedikit pun. Sebuah seringai licik tergambar di batinnya. Pergerakan putus asa inilah yang sedari tadi ia tunggu-tunggu. Peringatan sistem menyala terang. Pasak pembalasan siap dilepaskan. Pemuda itu mengambil kuda-kuda untuk serangan balik fatal. Energi yang tertimbun diledakkan. Gelombang kejut raksasa menghantam sang kapten telak, melempar ksatria itu hingga tak berdaya. Nyawa musuh menyentuh angka 0. Sistem memproklamasikan akhir dari pertarungan epik ini dengan kemenangan mutlak. Malam berbintang memayungi kota. Panel kini beralih ke markas raksasa milik Guild Arageri yang berdiri sangat megah, musik.
Di balik jendelanya, ada ruangan mewah yang menghadap panorama kota. Papan nama wakil ketua guild terpajang angkuh di atas meja kerjanya. Pria itu bertanya dengan nada sinis, benarkah ramuan tingkat menengah mereka sudah siap membanjiri pasar malam ini? Kapten yang kalah di arena itu menatap tajam, melaporkan semuanya pada sang atasan. Sang wakil ketua menuntut kepastian, apakah efek ramuan itu sudah diuji dengan benar? Pria itu bersumpah ramuan tersebut menyembuhkan patah tulang seketika. Persis seperti artefak gerbang dimensi, kualitasnya sungguh luar biasa gila. Sang kapten menunduk malu, memohon ampun atas kekalahan telaknya di arena tadi. Sang bos mendengus, reputasi serikat takkan hancur hanya karena kekalahan sepele seorang kapten. Namun, dia dibungkam oleh fakta, musuhnya hanya hunter amatir bintang 1. Murka meledak. Sang wakil ketua membentaknya untuk tutup mulut dan berhenti meremehkan kehormatan serikat mereka. Tanpa ampun, sang bos langsung menurunkan pangkat kapten itu menjadi anggota biasa sebagai hukuman. Musik. Asistennya diperintahkan melacak asal ramuan dewa itu. Di layar, dia masih tak sudi percaya hunter bintang 3 bisa kalah. Mungkinkah bocah pendeta itu diam-diam membangkitkan monster panggilan kelas suci? Titah baru turun, selidiki bocah hunter misterius itu sampai ke akar-akarnya. Sang asisten bergegas pergi di arena, tokoh utama kita menyeringai. Gosip ramuannya pasti sudah sampai ke telinga petinggi serikat. Dia lalu memanggil pelayan naganya yang sedari tadi bersiaga. Untuk merancang taktik baru, monster itu memegang buku teknik tombak, menggerutu soal tugas bacanya. Pemuda itu tersenyum licik, menyebut pelayannya petarung sihir terhebat dan guru musik yang paling sempurna. Sang naga terus merajuk, heran mengapa tuannya mendadak terobsesi dengan ilmu tombak. Bayangan si bajingan berambut pirang bertombak melintas. Sang pahlawan sadar, wujud lemahnya akan selalu jadi target empuk musuh. Sang naga tertawa mengejek, menyuruh tuannya berlatih keras, karena dia terlihat lebih cupu dari pelayannya sendiri. Terpancing emosi, tatapan sang protagonis mendadak berkilat dengan aura yang sangat mengancam. Bukannya takut, melayan itu malah mengepalkan tangan, pura-pura tinjunya bergerak sendiri. Kilatan cahaya meledak. Tanpa ampun, monster itu menghantam wajah tuannya dengan pukulan telak. Usai pelajaran kejam itu, sang naga bersiap mewariskan ilmu tombak mematikan dari buku yang dibacanya. Ia melempar buku itu, menyuruh tuannya menghafal setiap jurus sebelum latihan neraka dimulai. Pemuda itu menangkapnya dengan tatapan tajam. Buku pusaka itu berisi rahasia aliran tombak keluarga Viridian yang sangat praktis. Ingatannya bergejolak, jurus spiral kematian berasal dari aliran ini. Sebuah teknik yang normalnya butuh puluhan tahun untuk dikuasai. Seringai licik terukir, inilah keistimewaan mutlak seorang regresor. Dan dia akan memanfaatkannya sampai tuntas. Sang hunter menyerap buku itu, dan layar sistem langsung berdenting. Ringkasan teknik berhasil ditanamkan. 6 bentuk tombak terlihat mudah di teori, tapi dia tahu, medan tempur sesungguhnya jauh lebih mengerikan. Sang naga membual bahwa mengajar adalah keahliannya, lalu menghujamkan tombaknya hingga bumi bergetar. Mata pemuda itu menipit fokus, merekam setiap pergerakan mematikan pelayannya. Monster itu melompat brutal. Bela diri sejati dipelajari lewat rasa sakit. Ledakan energi super dahsyat langsung menghancurkan lantai arena. Di tengah kepulan debu, sang pelayan mendarat anggun dan mengejek respons tuannya. Makhluk itu berdiri kokoh, menantang pergerakan sang pemuda selanjutnya di arena hancur tersebut. Ia memuji refleks hindaran tuannya, namun mencibir gerakannya yang masih sangat payah. Sang naga memperingatkan, terus menghindar takkan pernah membuatnya menguasai jalan pedang sang penombak sejati. Pemuda itu protes keras. Siapapun pasti menghindar dari serangan mendadak yang nyaris mencabut nyawa itu. Ia mengira naganya masih dendam, tapi sang monster menegaskan, ini adalah simulasi pembunuhan nyata. Sang pemuda langsung terdiam kaku. Tanpa jeda, melayan itu melesat lagi bagai kilat, melanjutkan latihan neraka tanpa ampun. Kali ini sang pemuda tak sudi mundur. Dia meraung menantang monster itu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Detik itu juga, dia membangkitkan bentuk ketiga dari tombak, pelindung rotasi mutlak. Kuda-kuda dipasang. Benturan keras terjadi, namun sang pemuda berhasil menahan serangan brutal itu dengan sempurna. Niat serangan balik memuncak, namun sial, tombak kayunya mulai retak parah. Brak, tombak latihannya hancur berkeping-keping berbenturan dengan senjata monster yang jauh lebih mematikan. Hantaman telak menghancurkan dada sang pemuda. Teriakannya menggema saat tubuhnya terpental jauh ke belakang, benar-benar tak berdaya. Dada pemuda itu sesak menahan sakit. Namun, tangannya tetap mencengkeram erat tombak patah itu, pantang menyerah. Sang naga pelayan menegaskan, menerima satu pukulan bukan berarti pertarungan usai, tetaplah fokus dan waspada. Sang karakter utama kebingungan. Mengapa pertahanannya tembus, padahal ia jelas-jelas berhasil menangkis hantaman mematikan itu? Makhluk itu tersenyum remeh, kau memang memblokir serangan pertama, tapi benar-benar buta akan serangan mematikan kedua. Pemuda itu memprotes kekuatan monster yang tak masuk akal. Namun sang naga membantah santai, ia sudah menyesuaikan kekuatannya. Sang pemburu kembali bangkit. Matanya berkilat penuh tekad. Ronde selanjutnya, ia akan bertarung habis-habisan.
Aura biru menyala pekat menyelimuti tubuhnya. Ia bersiap menyambut ronde pelatihan neraka yang semakin intens. Tanpa ragu, ia melepaskan teknik tombak bentuk keempat, serangan poros. Ia melesat ganas menerjang sang guru. Ia melesat menerjang dengan hantaman dahsyat. Benturan hebat mengguncang arena. Mengira tak ada serangan susulan, ia bersiap membalikkan keadaan. Namun, instingnya meneriakkan bahaya. Sang naga tersenyum meremehkan. Pergerakan sang murid rupanya sudah terbaca layaknya buku terbuka. Pemuda itu kembali tersungkur menghantam tanah. Otaknya masih buntu mencerna serangan kejutan yang tak kasat mata itu. Makhluk buas itu menjelaskan, muridnya terlalu terpaku menangkis hantaman kedua, hingga membiarkan pertahanan pertamanya terbuka lebar. Ia menyadari kebenaran ucapan sang naga. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Kutukan penyerapan nyawa masih terus aktif. Sang naga menantangnya untuk membuktikan diri. Makhluk itu kini bersiap menerjang dengan kekuatan penuh yang menakutkan. Brak, senjata kayu telat menghantam wajahnya sebagai pelajaran pahit. Latihan neraka berlanjut. Keduanya kini bertarung sengit di atas dinding arena tanpa ampun. Musik usai sesi latihan yang menyiksa tulang. Pemandangan berganti ke bisingnya di merlap jalanan kota di malam hari. Asap daging panggang mengepul lezat di restoran. Sang ketua kelompok pemburu menatap heran, menanyakan asal-muasal luka lebam di wajah pemuda itu. Wajahnya hancur babak belur. Benjolan besar di kepalanya menjadi saksi bisu kejamnya pelatihan neraka tadi. Pemuda itu hanya tersenyum kecut, mengatakan banyak hal terjadi. Jawaban menggantung itu justru memicu kecemasan temannya. Di benaknya, sang naga memuji ketahanan tuannya. Bertahan tanpa kehilangan kesadaran adalah sebuah pencapaian luar biasa. Karakter utama justru tertawa, menganggap latihan itu sangat seru. Memukul habis-habisan tanpa konsekuensi adalah sebuah kepuasan. Sang naga menyuruhnya mengangkat tangan jika tak sanggup lagi. Namun, pantang bagi pemuda itu untuk menyerah di tengah jalan. Sang pemburu menganalisis, kutukan penyerapan nyawa ini nyatanya mendongkrak kemampuan fisiknya. Namun, ia sadar, sekadar bergantung pada kenaikan status musik adalah hal yang percuma. Sambil tersenyum penuh arti, ia bertekad menguasai teknik murni. Ia akan jauh melampaui kekuatannya sebelum regresi. Rekannya tiba-tiba bergilik ngeri. Senyuman jahat yang terpancar saat pemuda itu bergumam sendiri sungguh mengerikan. Ketua kelompok berterima kasih atas transfer 15 juta. Pemuda itu membalas santai, silakan hubungi timnya kapanpun dibutuhkan. Sang protagonis menggali informasi seputar dunia pemburu belakangan ini. Ketua kelompok merespons, rekannya selalu memantau portal rahasia dan menemukan beberapa insiden menarik. Ia membeberkan tragedi gerbang di Kagoshima, serta rentetan insiden misterius yang memakan korban para pemburu. Pemuda itu mengingat jelas semua insiden besar di masa lalu. Namun, ia tengah memburu informasi berharga dari celah insiden kecil. Rekannya tiba-tiba melempar topik panas, sebuah gerbang misterius yang muncul di kuil terlupakan. Terkejut, sang pemuda bertanya-tanya, apakah zona itu belum ditaklukkan? Rekannya membeberkan fakta pahit. Guild Horizon selalu gagal membersihkan area itu selama hampir setahun. Sebuah ilustrasi lucu menggambarkan kefrustrasian mereka. Pasukan itu hanya mampu mencicil basmi monster yang sesekali muncul. Peringatan mengerikan muncul. Ledakan gerbang akan memicu bencana jika konsentrasi mana menembus angka 100%. Otak sang pahlawan langsung berputar cepat. Ia menyadari itu adalah gerbang tip aliran, menyusun rencana brilian dari informasi emas tersebut. Sang rekan menambahkan, karena status zona itu terlalu mematikan, pihak guild terpaksa membuka akses bagi siapapun yang berani mati. Guild elit seperti Phoenix dan Fajar mulai mengendus peluang ini. Ingatan masa lalu sang pemuda meronta. Di sanalah Guild Phoenix dulu menjarah sirah sisik naga legendaris. Senyum seringai haus darah mengembang di wajahnya. Gerbang penuh harta karun itu rupanya belum ditaklukkan oleh siapapun. Ia merancang rencana licik, berlatih teknik tombak, lalu merampas sirah legendaris itu. Sang rekan menelan ludah melihat tatapan ambisiusnya. Sang pemuda beranjak dari kursi, berikan perintah tegas kepada rekannya untuk mengumpulkan seluruh anggota. Pertemuan darurat esok hari menanti. Pemandangan beralih ke kuil terlupakan yang mencekam. Dua patung naga mengapit gerbang biru berpendar. Peringatan sistem berkedip, gerbang tip aliran, konsentrasi mana 93%. Kelompoknya telah tiba di titik buta. Terhampar sebuah pangkalan militer darurat yang sesak oleh lautan pemburu dari berbagai kasta. Pemburu lain berbisik, petarung dari seluruh penjuru negeri berdatangan bak nengat ke cahaya. Temannya bertanya soal mendirikan tenda. Namun sang protagonis menyeringai tajam, mereka akan bermukim langsung di perut gerbang. Sang pemburu wanita melayangkan protes keras. Ransum 5 hari adalah lelucon konyol untuk bertahan hidup di dalam neraka seperti ini. Aura keyakinan memancar kuat dari sang protagonis. Tanpa ragu ia mendeklarasikan, penaklukan mutlak ini akan selesai hanya dalam waktu 5 hari. Perhatian salah satu rekannya teralihkan oleh aura kuat yang mendekat. Sesosok wanita berzirah elegan melangkah angkuh membelah kerumunan. Dia adalah calon dewa pedang masa depan dari Guild Phoenix. Sang protagonis seketika teringat memori masa lalunya tentang wanita ini. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah jenius yang hancur berkeping-keping akibat sebuah tragedi tragis. Tiba-tiba,
Pandangan mereka teralihkan oleh aura mengerikan. Sesosok raksasa berbalut kimono perlahan melangkah maju. Itu Goda, anggota elit guild, Fajar berjuluk Tinju Besi, salah satu monster terkuat di seluruh Jepang. Sang tokoh utama menyeringai, para legenda masa depan ternyata berkumpul demi menaklukkan misi berdarah ini. Temannya mulai gemetar pesimis, namun, sang pemuda dengan tenang membalas, abaikan saja mereka. Kita punya jalan ninja kita sendiri. Senyum licik terukir di wajahnya. Kuil dan zirah legendaris itu harus menjadi miliknya, apapun yang terjadi. Tanpa ragu, dia melesat menerobos gerbang dimensi, meninggalkan rekan-rekannya yang berteriak panik memanggilnya. Notifikasi sistem berdenting. Mereka kini menginjakan kaki di kuil terlupakan. Sebuah reruntuhan kuno yang memancarkan hawa kematian. Sang nekromancer mengangkat tangannya, cincinnya berpendar terang. Dalam kepulan asap hijau pekat, sang naga maut bangkit mendampingi tuannya. Rekan-rekannya terbelalak tak percaya. Menyaksikan langsung seni gelap mengubah roh menjadi pasukan mayat, hidup benar-benar pemandangan gila. Sang hunter wanita menelan ludah, takut dijadikan zombie. Namun, pemuda itu menatap tajam, aku tidak sembarangan membangkitkan mayat rendahan. Sang naga peliharaan pun ikut mengejet, menyatakan bahwa dengan level mereka saat ini, mereka paling cuma bisa jadi zombie ampas. Kelompok itu shock berat, sementara sang protagonis menyuruh mereka kembali fokus. Biuan, tanah bergetar hebat. Pilar-pilar batu raksasa tiba-tiba bergeser layaknya makhluk hidup yang bangkit dari tidur. Dinding kuil bermanuver liar, menciptakan labirin maut yang baru. Sang naga langsung waspada melihat anomali medan tempur ini. Sang gadis langsung pucat pasi. Inilah mekanisme gila yang membuat kuil terkutuk ini mustahil ditaklukkan. Setiap harinya, struktur ruang dan ekosistem monster di neraka ini akan terus mereset ulang secara otomatis. Pemuda itu tersenyum puas, polanya sama persis dengan masa lalunya. Ia lalu merapal mantra buff untuk memperkuat naganya. Dengan angkun, sang naga bersumpah akan melindungi tuannya yang lemah ini dari segala mara bahaya. Langkah demi langkah, mereka mulai menembus lorong gelap kuil, menyambut teror yang mengintai di setiap sudut. Tuan, ada aura busuk di depan. Peringat sang naga. Seluruh anggota parti langsung siaga penuh mencabut senjata. Dari balik bayangan, muncullah siluman berjubah pendeta dengan cakar mengerikan. Pemuja sesat bertopeng iblis, siap membantai para penyusup. Sang ketua parti membelalak ngeri itu para pendeta murtad pelindung kuil. Hati-hati semuanya. Monster itu melolong iblis, melesat gila-gilaan dengan cakar beracun yang siap mencabik leher mereka. Namun, sang naga bertindak lebih cepat menahan tebasan musuh. Rekan mereka panik ingin membantu pertarungan. Tetapi sia-sia. Cengkeraman maut sang naga langsung mengunci wajah monster itu, membuatnya tak bisa berkutik serinci pun. Kerang, tanpa ampun, tengkorak pemuja sesat itu diremukan layaknya kerupuk di tangan sang naga. Topeng iblis hancur berkeping-keping. Sang naga membuang bangkainya yang tak bernyawa, bersiap menyambut gelombang pembantaian berikutnya. Buaka, pukulan telak sang naga kembali menembus dada kultus lain yang mencoba menyerang parti mereka secara pengecut. Sang ketua ternyata melihat kekuatan fisik naga yang di luar nalar itu. Cuma segini doang? Ejek naga itu meremehkan, sambil memamerkan otot-ototnya yang kekar penuh kebanggaan. Sang majikan mendecak kesal, kalau kepalanya hancur, dia tidak bisa menjadikannya zombie. Tiba-tiba, puluhan monster baru mengepung mereka. Sang naga menggeram muak, hama-hama ini terus saja bermunculan, dan mengganggu waktu jalan-jalan mereka. Mata sang nekromancer berkilat dingin, tongkat tengkoraknya digenggam erat. Biar aku yang mengurus sampah-sampah ini. Tim, sistem mengumumkan efek pasif tongkat legendaris aktif, memangkas konsumsi mana ke titik terendah. Sihir pengendali tulang meledak, tombak-tombak kalsium tajam mencuat brutal menembus tubuh para musuh dari dalam. Gelap, dada salah satu monster tertembus telak, dikutuk oleh aura kegelapan yang menyiksa hingga ke inti jiwa. Instingnya benar. Para pemuja sesat ini ternyata sangat rapuh terhadap elemen kegelapan dan cahaya suci. Pergerakan musuh langsung melambat bak siput, terkena debuff mematikan. Sang naga bingung, tapi dia merasakan atributnya melonjak drastis. Momentum yang sempurna. Naga itu kembali mengamuk, mempraktikkan hasil latihan nerakanya untuk membantai sisa musuh. Tinju demi tinju dilayangkan. Puluhan monster diratakan dengan tanah tanpa mengeluarkan setetes keringat pun. Lautan mayat berserakan, membuka jalan darah bagi parti. Sang pemuda lalu merapal sifon kehidupan untuk menyerap energi musuh. Sang peliharaan kembali protes, mengingatkan bahwa tanpa bantuannya, tuannya tidak akan bisa memanen energi semudah itu. Sambil melipat tangan, naga Tsundere itu menggerutu kesal, karena bahkan tidak mendapat ucapan terima kasih sedikit pun. Sang tokoh utama berdecak kesal, merindukan masa-masa saat bawahannya masih pendiam. Tiba-tiba, ia naik ke level 20, dan sistem menggemakan notifikasi bahwa pengetahuan baru telah terbuka. Ia memperoleh kebijaksanaan kegelapan dan domain bayangan, secara drastis memangkas konsumsi mana miliknya. Inilah persenjataan mutlak yang paling ia butuhkan untuk pengepungan kuil 5 hari ke depan. Pemuda itu segera merapalkan sihir nekromansi pada tumpukan jasad kultus di lantai kuil.
layar sistem berkedip, mengumumkan bahwa tingkat kesempurnaan zombie berzirah miliknya mencapai batas tertinggi. Rekannya bertanya, apakah mayat hidup itu lebih kuat? Dan ia menjawab bahwa efek sihir tambahanlah kuncinya. Sang ketua kelompok hanya bisa terdiam dengan wajah cengeng, sama sekali tak paham bahasa tingkat dewa tersebut. Pemuda itu lalu menjelaskan bahwa perbedaan atribut dasar pada akhirnya takkan terlalu berpengaruh banyak. Tanpa buang waktu, ia menginstruksikan percepatan eksplorasi karena misteri kuil ini terbentang sangat dalam. Kelompok itu pun menerjang maju, menembus labirin interior kuil yang seolah tanpa ujung. Sang bawahan drakonik mengaum, menerjang ganas gerombolan kultus sesat yang terus bermunculan, menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, sang ketua tim menahan serangan brutal musuh dengan perisai kokohnya. Sang pemanah pun beraksi, melepaskan anak panah emas yang menyilaukan. Pasukan zombie berzirah, milik sang nekromancer turut merangsek ke garis depan tanpa rasa takut. Sang pemuda mulai kehabisan kesabaran melihat gelombang monster yang terus mengalir layaknya lautan tak berujung. Tiba-tiba, seluruh daratan di bawah kaki mereka bergetar hebat, memancarkan aura ancaman yang mengerikan. Rekannya berteriak panik, memperingatkan bahwa struktur ruangan berubah dan mereka harus segera kabur dari sana. Namun sang tokoh utama menahannya. Ingatan krusial tentang rahasia tempat ini mendadak melintas di benaknya. Ia teringat wawancara sang pemburu legendaris yang menaklukkan kuil ini. Dalam memori itu, seorang reporter bertanya bagaimana wanita hebat tersebut berhasil membersihkan gerbang neraka ini. Sang prajurit wanita menjelaskan bahwa ada trik khusus untuk menembus ruang bos terakhir. Ia mengungkap eksistensi 3 jenis monster pembawa simbol berbeda. Jika kau menumbalkan 49 simbol pada pilar kuno, sebuah keajaiban akan bangkit. Berbekal metode itulah, sang pemburu berhasil membuka jalan menuju singgasana penguasa di tempat tersebut. Sang tokoh utama kini menyeringai, menatap ukiran mata pada pilar, dan menyadari inilah kunci selanjutnya.